Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah ibu-ibu semuanya, mbak-mbak yang hadir pada malam hari ini. Kajian adab keluarga malam ini sudah ke-21 ya, minggu ke-21. Nggak terasa, sudah lebih dari 20 pertemuan. Malam ini sebenarnya ini bincang-bincang santai aja ya, karena judulnya juga berbagi pengalaman ya. Tiba-tiba aja saya kepikiran hari kemarin kayaknya. Kayaknya saya mau bahas itu aja deh. Sebenarnya judul ini pernah saya tuliskan ya, dan saya buatkan buklet kecilnya dengan judul yang sama, mewujudkan rumah impian tanpa riba. Nanti boleh saya share kembali tulisannya ya, karena itu edisi tulisan, kalau ini kan edisi kajian ya. Nah, buku itu, buklet kecil itu saya tulis karena atau terinspirasi dari pertanyaan teman-teman ya, yang pada saat saya bangun rumah di Cihanjuang itu pada nanya, teh amalannya apa? Saya bingung ketika ditanya amalannya apa, karena nggak ada amalan khusus sebetulnya gitu ya, yang kami khususkan supaya kami punya rumah di sini gitu. Nggak ada sebetulnya, nggak ada amalan khususnya. Jadi dari situ saya mikir gitu ya, karena banyaknya yang nanya kayak gitu, akhirnya saya mikir kayaknya daripada saya jawab satu-satu, mendingan saya tuliskan deh. Akhirnya saya tuliskan dalam sebuah tulisan, judulnya sama, mewujudkan rumah impian tanpa riba. Awalnya bukan dalam bentuk buku kecil ya, buklet bukan, tapi akhirnya saya rapihkan supaya lebih enak dibaca. Jadi bolehlah nanti saya share tulisannya ya, edisi tulisannya. Nah, malam ini saya keingetan, nih kita udah masuk minggu terakhir, hari Kamis terakhir ya, bukan minggu terakhir. Nah, iya hari Kamis terakhir, karena kemungkinan Kamis depan tuh kita sudah Lebaran. Kalau dari 8, kalau nggak salah Pak Thomas Jamaludin itu memprediksi kemungkinan Lebarannya akan serentak hari Kamis. Kan 30 hari berarti ya, sampai hari Rabu. Sebetulnya kan kalau kita lihat hilal dari tanggal 29 ya, tapi kemungkinan hilalnya baru terlihat belum sampai derajatnya, jadi kemungkinan akan serentak lebarannya di hari Kamis. Jadi kemungkinan Kamis depan kita libur dulu ya karena lebaran. Jadi kita ganti dengan silaturahmi dengan keluarga masing-masing. Jadi ini kajian terakhir kita di bulan Ramadan. Karena ya kalau Kamis depan sudah Lebaran, berarti kan kita sudah tidak akan ketemu dengan hari Kamis Ramadan lagi di tahun ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan, disampaikan oleh Allah usia kita ke Ramadan tahun depan. Nah, di 10 hari terakhir itu kan bulan-bulan penuh ampunan ya. Bulan-bulan penuh ampunan, bulan-bulan penuh rahmat, anugerah, dan ada satu malam di mana semua orang Muslim berburu malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, kajian ini mudah-mudahan ini salah satu kajian yang Allah berkahi ya, dan semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan kita dengan kajian yang memang mudah-mudahan akan semakin mendekatkan kita kepada Allah, gitu ya. Jadi minggu-minggu terakhir itu kan kita disunahkan untuk semakin banyak beramal, kemudian kita juga
banyak-banyak berdoa, membaca Al-Quran gitu ya, mengingat. Nah, tiba-tiba saya kepikiran, ya ini apa ya, momentum yang baik lah, momentum yang baik bagi kita untuk kembali kepada Allah bagi yang memang masih terlibat dengan riba. Makanya walaupun judulnya mewujudkan rumah impian tanpa riba, ya mau nggak mau kita akan bahas tentang riba itu sendiri. Ya, tanpa berlama-lama di pembukaan, kita akan mulai ya, kita mulai masuk ke pembahasan tentang ribanya. Ya, pembahasan kita awali dengan sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akan datang pada manusia suatu zaman ketika tidak tersisa seorang pun kecuali pasti memakan riba. Yang tidak makan riba pun tetap terkena sebentar ya. Kelar. Yang tidak makan riba pun tetap terkena debu ribanya, gitu ya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kalau kita berkaca kepada kehidupan kita sehari-hari, nampaknya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi di masa kita ya, di masa kita sekarang. Coba sekarang kita lihat apa sih yang sektor kehidupan kita yang nggak ada ribanya? Dari mulai pinjaman di akhir-akhir Ramadan, saya baca berita di Google itu bank-bank itu dengan sangat mudah memberikan pinjaman ya. Apa istilahnya tuh? Yang pinjaman tanpa agunan ya. Saya nggak begitu hafal ya istilah-istilah bank perbankan. Nah, kemudian bagaimana pinjaman-pinjaman itu begitu merajalela. Kemudian sekarang pas mau Lebaran, biasanya kan kita suka nuker uang ya, nuker uang, dan banyak orang yang menjajakan jasa untuk penukaran uang, di mana misalnya uang 100.000 ditukar dengan uang 95.000 dengan alasan yang 5.000-nya adalah jasanya, bayar jasanya. Nah, kita akan bahas gitu ya, apakah hal-hal tersebut juga termasuk ke dalam riba. Nah, karena tadi yang saya katakan, kalau kita berkaca kepada hadis ini, sepertinya kita sedang berada di gambaran apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini. Tidak ada, tidak tersisa seorang pun yang bebas dari riba. Ketika pun dia tidak menyengaja makan riba, tetap terkena debu-debunya, gitu. Ya. Nah, kemudian kita akan bahas berkenalan sedikit apa itu riba. Nah, di sini riba itu ada dua jenis ya, ada riba fadl, ada riba nasiah. Nah, riba fadl itu adalah setiap tambahan dalam akad pertukaran, gitu ya. Jadi kita saling menukar, gitu ya. Menukar kemudian yang diperoleh salah satu pihak yang berakad tanpa memberikan kompensasi. Jadi contohnya kalau riba fadl ini terkait dengan barang-barang yang terkategori dengan barang riba. Ada 5 jenis ya. Yang pertama adalah emas, perak, kemudian gandum, jawawut, sama satu lagi itu kurma. Ada 6, satu lagi itu garam ya. Ada 6. Jadi emas, perak, gandum, jawawut, kurma, sama garam. Nah, maksudnya apa riba fadl di sini? Misalnya, kita punya emas. Kita tukar emas kita 9 gram. Kita tukar menjadi 8 gram setengah, misalnya. Atau misalnya kita punya kurma. Kurmanya, saya mau tukar lah, gitu ya. Kurma dari saya
Misalnya 1 liter ditukar dengan 1,5 liter. Nah, nggak bisa, karena itu satu jenis ya. Nah, jadi 1 liter dengan 1,5, di situ kan ada kelebihannya, kelebihan 0,5 liter. Nah, kelebihannya itulah yang, tambahannya itulah yang dikatakan dengan riba fadl. Nah, ketika kita akan menukar barang-barang yang termasuk barang riba, itu ada 2 syarat. Kalau yang sejenis. Pertama, itu harus setara, senilai. Jadi kalau tadi nuker emas dengan emas, nukernya 1 gram ya harus dengan 1 gram. Tidak bisa misalnya kita mau nuker 10 gram. Yang dibawa misalnya 9,5 gram. 5 gramnya sebenarnya kita punya, tapi ketinggalan di rumah. Nggak boleh seperti itu. Jadi tetap harus bulat, 10 dengan 10. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah cash cungcreng gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nuker gitu ya, misalnya ya udah kayak tadi misalnya 5 gramnya lagi nanti ya nyusul misalnya. Nggak bisa karena nggak cash. Jadi harus setara nilainya dan cungcreng gitu ya, harus cash. Nah, kalau tidak sejenis maka syaratnya itu harus cash. Jadi tidak boleh menangguhkan. Jadi harus cash. Nah, kadang-kadang waktu saya bahas ngaji tentang ini ya, ngaji tentang riba fadl ini, ibu-ibu kan kadang-kadang kita suka ini ya, misalnya habis garam, pinjam dulu ke temen gitu ya, pinjam garam, nanti dibayarnya. Itu juga hati-hati karena garam itu termasuk ke dalam barang yang terkategori barang riba. Nah, itu riba fadl. Kemudian ada riba nasiah. Nah, riba nasiah ini adalah riba yang muncul karena tambahan yang muncul karena faktor waktu. Jadi riba sendiri itu kan tambahannya. Nah, karena faktor waktu, misalnya saya meminjam uang. Kalau misalnya temponya 3 bulan, saya meminjam 10 juta, temponya 3 bulan, balikin 10,5 juta deh. Kalau temponya 1 tahun, balikin jadi 11 juta deh. Nah, di situ kan ada tambahan. Maka tambahan itu adalah riba. Nah, ini 2 jenis riba ya, 2 jenis riba, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Ini secara umum saja, kita nggak akan bahas tentang fikih ribanya ya, karena kita materi utamanya mewujudkan rumah impiannya ya, tapi kita pengetahuan awal saja dulu tentang ribanya. Nah, contoh dari bentuk riba fadl adalah yang sekarang marak ya, marak di tengah-tengah kita menjelang Lebaran gitu ya. Apalagi kalau Lebarannya boleh mudik ya. Biasanya kan ketemu ponakan, kita sering nuker uang. Nah, kalau misalnya ternyata penukaran uangnya itu tidak senilai, kayak tadi misalnya 100.000, kita hanya dapat 95.000, maka itu termasuk transaksi riba. Nah, kemudian contoh dari bentuk riba nasiah, di antaranya adalah bunga yang ada di bank. Kemudian koperasi, pegadaian, rentenir. Nah, ini Bank Emok ya, Bank Emok sekarang tuh terkenal banget ya Bank Emok. Sampai di gang-gang kecil itu saya sering melihat ada spanduk, spanduk yang ditulis warga gang bla 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 menolak gang Emok, menolak Bank Emok. Bank Emok tuh apa? Rentenir ya, yang suka datang pinjem-pinjem, atau sekarang lagi musim kan pinjaman online. Sampai sering kasus-kasus yang saya baca itu orang jadi kalap karena pinjem online tiba-tiba ditagihnya banyak dan diterornya ke semua yang ada di kontak teleponnya gitu. Semua diteleponin biar si yang ditagih ini bayar utang. Ngeri kan? Gitu. Nah, itu salah satu contoh bentuk dari riba nasiah. Nah, kemudian kenapa kita tidak boleh bersinggungan dengan riba? Nah, ini saya hanya tampilkan 2 saja. Nanti di buku kecil yang saya tulis bolehlah nanti di-share lagi ya, nanti sama saya di-share lagi. Agak banyak yang saya terangkan, tapi di sini saya hanya mengambil 2 riwayat saja. Yang pertama adalah riba. Kenapa kita harus memerangi riba? Pertama adalah riba itu termasuk 7 dosa yang membinasakan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa sajakah perkara tersebut, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, kemudian memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah berzina. Nah, ini 7 dosa yang membinasakan. Dan salah satunya adalah riba. Nah, kemudian satu hadis lagi terkait dengan azab para pemakan riba. Orang-orang yang terlibat transaksi riba. Imam Bukhari meriwayatkan, ia akan berenang-renang di sungai darah. Sedangkan di tepi sungai ada seorang yang dihadapannya terdapat bebatuan. Setiap kali orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar darinya, lelaki yang berada di pinggir sungai tersebut segera melemparkan bebatuan ke mulut orang tersebut, sehingga ia terdorong kembali ke tengah sungai. Dan demikian itu seterusnya. Kebayang ya, kita berenang-renang di sungai yang biasa aja, itu tantangannya tuh berat. Kan beda ya, sungai itu beda topologinya dengan kolam renang biasa. Kalau di sungai, karena saya anak sungai ya, di samping kampung saya sungai. Kalau berenang di sungai itu tantangannya pertama di arusnya. Kalau sungainya deras, ya arusnya juga deras. Yang kedua adalah di eh, apa namanya tuh kekeruhannya, gitu ya. Kadang kalau di sungai itu banyak barang-barang yang ikut terbawa arus sungai. Nah, kadang-kadang ya nabrak-nabrak kita lah kalau lagi berenang. Kalau kalau sungainya habis banjir gitu. Nah, bayangin sungainya itu bukan sungai yang kotor karena lumpur, tapi sungainya itu sungai darah. Lihat darahnya aja kita jijik ya. Gitu. Bayangin kita berenang-renang di sungai darah. Itulah salah satu azab dari pemakan riba. Nah, dengan 2 hadis ini saja, kalau kita mau berpikir, tentunya kita akan takut ya, kita akan ngeri gitu ya ketika kita masih bersinggungan dengan riba. Kalau ibu-ibu dan mbak-mbak baca di beberapa sumber yang disampaikan oleh Al-Quran, kemudian oleh hadis, itu ngeri-ngeri gitu ya ancamannya, bahkan sampai Allah dan Rasulnya itu memerangi para pelaku riba. Bayangin gitu ya, Allah saja memerangi. Kalau Allah sudah memerangi kita, mau lari kemana? Bumi ini milik Allah. Gitu ya, pusaka yang yang wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kalau kita mau selamat dunia akhirat itu kan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gitu ya, intinya berpegang teguh terhadap apa? Ajarannya Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang yang ngasih ajaran itu memerangi kita. Nah, kita mau minta perlindungan dari siapa? Sementara Rasul yang dijamin oleh Allah akan memberikan syafaat kepada kita, itu pun memerangi. Gitu. Mau lari kemana kita kalau udah kayak gitu? Kemudian di Quran surat Al-Baqarah ya, di situ dijelaskan juga gitu ya di sini beberapa apa namanya tuh eh, ancaman ya, ancaman bagi para pelaku riba, kemudian gambaran dari para pelaku riba. Nah, salah satunya di dalil-dalil itu disebutkan salah satu ancaman bagi para pelaku riba itu berdirinya itu kayak orang gila. Gitu ya, berdirinya kayak orang gila. Di hadis yang lain itu disebutkan malamnya risau, gitu ya, siangnya juga sama risau, gitu ya. Jadi nggak akan tenang. Orang-orang yang terlibat riba itu nggak akan tenang hidupnya. Dan saya sudah berkali-kali bertemu dengan teman-teman yang entah karena tidak tahu tentang hukum riba, entah karena memang belum bisa terbebas dari riba, itu menjerit, gitu ya, menjerit. Mau perempuan, mau laki-laki sama, gitu ya. Bahkan pernah ada satu kasus, gitu ya, salah satu kolega, beliau tuh bilang gini ke saya, Bu Endang, kok hebat sih Bu Endang masih bisa fokus kerja, katanya gitu. Kalau saya
saya udah nggak bisa fokus katanya gitu. Soalnya ya tadi tiap apa namanya itu gajinya dipotong. Kadang-kadang tersisa 0 rupiah coba. Aduh, kata saya teh nggak kebayang itu yang gajinya tinggal 0 rupiah. Gimana coba untuk hidup sebulan ke depan gitu ya, kalau gajinya aja begitu gajian langsung dipotong semuanya. Dan fakta-fakta itu memang nyata gitu. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya itu nyata. Jadi para orang-orang yang terlibat dengan riba, hidupnya tuh nggak akan tenang. Nah, makanya gitu ya di sini eh, saya sengaja mengambil judul itu bagaimana tips atau pengalaman saya pribadi ketika mewujudkan rumah impian tanpa riba. Kenapa harus tanpa riba? Karena tadi ngeri, riba itu ngeri. Gitu ya, ngeri sekali. Ancamannya tegas. Bahkan ya tadi Allah dan Rasul-Nya itu memerangi. Nah, kita kan tentunya nggak ingin diperangi. Ya. Nah, kemudian itu sekilas tentang ribanya ya, karena kita kan bukan membahas fikih ribanya, jadi saya nggak akan banyak-banyak bahas tentang ribanya. Yang berikutnya ini pengantar ya, pengantar ke pembahasan kita. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau udah ada seikhon, dua syekh yang meriwayatkan yaitu Bukhari dan Muslim, ini tidak diragukan lagi kalau hadis ini pasti sahih gitu. Karena Bukhari dan Muslim itu hanya memasukkan di kitab-kitab hadisnya itu hanya hadis-hadis yang sahih. Nah, akan datang pada manusia suatu zaman ketika seseorang tidak peduli akan apa yang dia ambil, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan lagi-lagi kita berkaca. Sepertinya ini adalah zaman kita. Tadi di hadis yang sebelumnya, tidak ada satu orang manusia pun yang terbebas dari riba, ketika pun tidak ikut memakan riba, tetap terkena debunya. Nah, di hadis ini pun akan datang manusia, gitu ya, pada manusia di suatu zaman, ketika seseorang itu udah nggak peduli lagi, ini halal atau haram. Yang penting dia sikat, gitu. Dan itu kondisi yang kita lihat sekarang, gitu. Atau mungkin bahkan menimpa kita juga. Gitu ya, kadang-kadang kita juga nggak mikir, ini Allah membolehkan apa tidak ya, gitu. Nah, jangan-jangan kita pun masih begitu. Nah, jangan-jangan kita pun termasuk ke dalam orang yang disebutkan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, gitu ya. Nah, padahal di hadis riwayat yang lain ini dari Tobroni disebutkan bahwasannya mencari yang halal adalah wajib hukumnya atas setiap muslim, gitu. Dalam kondisi apapun. Mau zaman dulu ketika Rasulullah masih ada, mau zaman sekarang ketika Islam sudah sangat asing. Gitu. Bahkan di sebuah hadis itu kan disebutkan, Islam itu dulu datang dalam kondisi asing. Nanti itu akan kembali asing. Dan berbahagialah orang-orang yang terasing itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, hadiahnya, pahalanya itu 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Gitu kan para sahabat bertanya. Nah, 50 kali lipatnya dari kalangan siapa pembandingnya? Kan kalau 50 kali lipat harus ada pembandingnya. 50 kali lipat dari siapa? Kata Rasulullah, dari kalian. Para sahabat aja itu pahalanya melimpah. Apalagi ini 50 kali lipat dari pahala sahabat. Yaitu siapa? Ya orang-orang yang terasing tadi. Kita jaraknya dengan Rasulullah itu sudah sangat jauh. Sudah 1.400 tahun lebih. Ya. Nah, tapi ketika ada orang yang sampai masa itu masih mau berpegang teguh terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berarti kan orang-orang itu adalah orang-orang istimewa. Makanya pantas gitu ya Allah mengganjar mereka dengan pahala 50 kali lipat. Karena tidak mudah melakukan sesuatu yang anti mainstream. Orang yang biasa terlibat riba, tiba-tiba kita sendirian gitu ya, nggak mau terlibat riba. Orang pasti akan memandang aneh. Kayak misalnya, contoh mudah gitu ya. Setiap kali Lebaran itu apa namanya tuh,
kadang-kadang suka banyak bonus-bonus ya, voucher kayak gitu-gitulah, gitu ya. Orang-orang dapat voucher koperasi, Bu Enda udah ngambil apa namanya tuh, udah nuker voucher koperasi nggak? Saya senyum aja. Enggak, Pak. Kenapa? Saya nggak ikutan, gitu. Saya nggak ikutan koperasi. Ih, kenapa? Padahal apa? Banyak loh keuntungannya. Kita dapat SHU, sisa hasil usaha ya. Terus apa? Kita dapat voucher Lebaran, lumayan Bu Endang. Kadang-kadang 150, kadang-kadang 300 ya, tergantung ya. Kalau nggak salah 300 terakhir gitu ya. Nah, terus saya malah daftarnya di apa di lembaga lain juga katanya gitu. Soalnya di satu lembaga bisa pinjam sampai maksimal 100 juta katanya gitu. Nah, saya senyum aja. Kenapa Bu Endang nggak mau ikut koperasi? Saya bilang ya ini bentuk kehati-hatian saya, gitu ya. Saya nggak mau termasuk ke dalam hadis yang tadi. Saya tidak mau apa? Walaupun kita tidak memakan ribanya, tapi kita terkena debu-debu ribanya, gitu. Karena ngeri debunya aja ngeri. Jadi bikin kita nggak tenang. Apalagi memakan ribanya beneran, gitu. Makanya itu adalah salah satu bentuk kehati-hatian saya, gitu. Jadi eh, kadang-kadang godaan-godaan itu banyak, kayak misalnya godaan yang leasing sepeda motor lah gitu ya, godaan-godaan ya tadi pinjaman-pinjaman gitu. Bahkan ada salah satu tren gitu ya, sampai eh, terutama di kalangan PNS ya, istilah nyekolahin SK. Jadi SK-nya disekolahin di mana, di bank, SK-nya disekolahin. Jadi suka suka ada bercandaan kayak gini, satu-satunya benda padat yang bisa dicairkan adalah SK. Kan SK benda padat tapi bisa dicairkan. Gitu. Jadi ya memang godaannya banyak gitu. Tapi yang tadi mencari hal-hal yang halal gitu ya. Yang halal itu adalah wajib hukumnya atas setiap muslim. Yang namanya muslim mau zaman dulu sampai zaman nanti juga tetap aja sama kan. Mau kondisinya riba merajalela, mau kondisinya kemaksiatan merajalela, mencari sesuatu hal yang wajib, yang halal itu adalah wajib hukumnya. Gitu. Makanya dalam kondisi apapun kita harus mengupayakan. Nah, apalagi ini Ramadan terakhir. Maksudnya minggu-minggu terakhir Ramadan tahun ini. Kan belum tentu kita ketemu dengan Ramadan tahun depan. Itu makanya tadi saya sampaikan, ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk merefresh, momentum bagi kita untuk mengevaluasi sudah sejauh mana perjalanan hidup kita. Apalagi tadi kita sampaikannya ngeri banget gitu ya, ancaman-ancaman yang Allah berikan terhadap orang-orang yang terlibat dengan riba. Nah, kemudian karena tadi kita pengantarnya hadis ini bahwasannya kita harus mencari hal-hal yang halal karena hukumnya wajib, maka begitu kita punya cita-cita, bagi yang belum punya rumah ya, bagi yang belum punya rumah kita bercita-cita mewujudkan rumah impian, hendaknya gitu ya, hal ini pun kita upayakan dengan cara yang halal. Karena rumah itu adalah tempat tinggal kita. Rumah itu adalah tempat singgah kita, tempat kita ngumpul gitu ya, tempat kita berbagi rasa dengan anggota keluarga, berbagi segala hal dengan anggota keluarga. Tentunya kita ingin kan rumah kita itu rumah yang bukan bicara luasnya, ukurannya, tapi luasnya kedamaian yang ada di dalamnya, luasnya kebahagiaan yang ada di dalamnya, dan luasnya keberkahan yang ada di dalam rumah itu. Nah, sementara keberkahan itu akan Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang memang taat sama Allah. Nah, salah satu ketaatan kita dalam perkara rumah, salah satunya adalah kita menjauhi riba dalam upaya untuk mewujudkannya. Gitu ya. Nah, maka kita sudah mulai masuk nih ke inti pembahasan kita, yaitu mewujudkan rumah impian tanpa riba. Nah, apa sih bekal yang harus dipersiapkan? Nah, ini yang harus dipersiapkan pertama adalah bekal yang terpenting adalah sakofah dan kerangka berpikir yang utuh. Kenapa? Kenapa kok di sini sakofah? Sakofah itu apa? Pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu Islam, tentang pemikiran-pemikiran Islam, tentang ide-ide Islam. Bagaimana Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita.
Dan kerangka berpikir yang utuh. Kerangka berpikir itu apa sih? Gitu ya, kalau kita bikin baju kan ada pola. Nah, kalau kita naik kereta itu ada rel. Nah, ibaratnya kerangkanya itu adalah polanya kalau kita bikin baju dan relnya kalau kita naik kereta. Kereta itu akan melaju sesuai dengan relnya kan. Nah, kerangka itu seperti itu. Kerangka untuk berpikir. Nah, ketika kita mencari solusi dalam permasalahan hidup kita, kita harus punya rel, kita harus punya pola. Apa nih yang harus kita lakukan? Atau SOP-nya lah. Standar operasional prosedur kita ketika kita bermasalah dalam kehidupan kita, step by step-nya tuh kayak gimana? Nah, itu kerangka. Gitu ya, kerangka berpikir yang utuh. Nah, kita sebagai seorang muslim harus tahu gitu ya bahwasannya kita ini adalah manusia yang punya kelemahan, yang punya keterbatasan. Ketika kita bersandar kepada diri kita atau kepada manusia lain, maka sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang lemah lagi tidak akan pernah kuat. Maka ketika kita bermasalah, ya jangan bersandar kepada yang lemah. Gitu. Tapi bersandarlah kepada Zat yang Maha Kuat. Nah, ini kerangka berpikir. Gitu. Jadi, ketika bermasalah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kembalikan masalah itu kepada Allah. Karena kalau kita kembalikan kepada Allah, masalah yang berat, masalah yang besar, sebesar apapun, di hadapan Allah itu tetap kecil. Karena menciptakan alam semesta dan seluruh isinya yang begitu rumit pun, bagi Allah itu mudah. Kita tinggal bilang apa? Kun, fayakun. Jadi, maka jadilah. Apalagi kalau hanya menyelesaikan masalah hidup kita. Kita dibandingkan dengan alam semesta yang begitu luas, begitu rumit, itu ayana naona gitu, nggak ada apa-apanya. Kalau diibaratkan kumpulan pasir di padang pasir, mungkin masalah kita tuh hanya butiran-butiran pasir itu, gitu ya, dibandingkan dengan alam semesta. Maka kalau kita menyandarkan diri kita kepada Zat yang Maha Kuat, mengembalikan permasalahan kita kepada Zat yang Maha Kuat, masalah itu kelihatan kecil. Tapi kalau kita menyandarkan diri kita kepada diri kita sendiri atau kepada manusia yang lain yang lemah, gitu ya, kecil pun akan terlihat besar. Ibaratnya apa? Kan suka ada istilah ya, gajah semut gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan gitu ya, tapi semut di seberang sana kelihatan. Kebalik ya, kok saya tiba-tiba lupa peribahasa itu, nanti kita cek lagi ya. Ya intinya apa, kalau kita intinya kan sudut pandang gitu ya, tergantung kita sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau kita melihat sudut pandang masalah gitu ya, dari kacamata kita yang kecil, manusia yang lemah, ya akan besar masalah itu. Tapi kalau kita lihat masalah dari sudut pandang Allah yang maha besar, yang maha kuasa, tidak ada apa-apanya masalah kita itu. Gitu. Maka bekal terbesar ketika kita ingin mewujudkan rumah impian tanpa riba adalah sakofah dan kerangka berpikir itu. Dari sudut pandang kita akan memandangnya. Kalau kita melihat dari sudut pandang kita, ya Allah punya rumah zaman sekarang, beli tanahnya aja berapa, gitu ya, belum buat ngebangunnya, aduh kayaknya teh jauh gitu. Ya itu kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada kita. Tapi kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, bagi Allah memudah. Gitu. Makanya perkuat ini, takawah ini, dan kerangka berpikir ini. Gitu. Ini bekal terbesar kita dalam menghadapi masalah apapun, bukan hanya urusan rumah, gitu ya, bukan hanya urusan rumah, tapi dalam memandang masalah dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi sakofah dan kerangka berpikir yang utuh sebagai kita sebagai seorang muslim. Nah, kemudian sakofah yang terkait riba itu memang kita harus kuatkan. Gitu. Karena
Kalau kita tidak punya gambaran sakofah Islam secara utuh, bagaimana Islam menyelesaikan menyelesaikan permasalahan seluruh hidup kita, maka kita akan putus asa. Kalau kita hanya tahu tentang riba, tapi kita tidak tahu tentang hukum-hukum Islam yang lainnya, kita akan kelihatan benar ketika kita meninggalkan riba. Tapi kalau kita paham tentang riba dan paham juga tentang hukum Islam lainnya, permasalahan riba itu kecil gitu. Jadi benar-benar bekal terbesar yang harus kita siapkan adalah sakofah dan kerangka berpikir yang utuh. Nah, kemudian bekal yang berikutnya adalah supporting sistem kita. Terutama sistem yang akan mendukung keteguhan kita. Bebas dari riba itu butuh dukungan. Nggak mungkin kita sendirian. Gitu. Ketika saya dulu, alhamdulillah tahun 98 itu saya mulai bertemu dengan Islam kafah ya. Bertemu dengan kajian yang benar-benar sangat membuka wawasan. Bahwasannya Islam tuh nggak hanya ngatur masalah sholat. Islam tuh nggak hanya mengatur masalah zakat. Tapi Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam perkara riba tadi. Gitu ya, disitulah saya pertama kali kenal dengan hukum tentang riba. Dan disitulah saya merasa bersyukur. Karena apa? Saya dilahirkan di sebuah keluarga yang walaupun kita benar-benar sangat sederhana ya. Saya masih ingat gitu ya perjalanan keluarga saya dulu waktu kecil gitu ya, bahkan sampai efeknya sampai sekarang saya tuh kan ada riwayat darah rendah, gula darah rendah, HB rendah. Sampai ada salah seorang teman saya, beliau bilang kayak gini, waduh itu mah penyakit malnutrisi katanya gitu. Jadi semuanya serba rendah. Yang gimana nggak rendah, orang dari kecil makannya pagi-pagi sama bakwan gitu ya, sama bakwan sama cengek, sama cabai. Ya gimana mau dapat gizi yang baik gitu. Nah, tapi di tengah segala keterbatasan, orang tua saya mengajarkan untuk apa? Jangan menggampangkan hutang. Kelola keuangan dengan baik. Kalau kamu mau beli suatu barang, belilah barang-barang yang produktif. Maksudnya apa? Kalau kita hanya beli-beli baju, kalau cuma buat dipakai doang gitu, ngumpul-ngumpul baju, itu nggak produktif gitu. Kalaupun kamu mau beli baju, jadikan baju kamu itu produktif. Dalam artian apa? Pertama, menutup aurat. Yang kedua, dengan baju itu kita bisa menghasilkan karya-karya yang besar. Karena dengan kita memakai baju, kita pede karena aurat kita tertutup. Atau misalnya kita beli makanan. Beli makanan itu bukan hanya untuk menyenangkan diri, bukan hanya memuaskan ego, bukan hanya memuaskan gaya hidup, bukan. Tapi belilah makanan yang dengan makanan itu kamu akan lebih produktif. Gitu. Jadi walaupun hidup kami sederhana, tapi prinsip hidupnya tidak sederhana. Gitu ya. Itu yang saya rasakan dari orang tua saya. Gitu ya. Salah satunya tadi, jangan mudah dalam perkara hutang. Penggengsian. Kalau kita pengen sesuatu, kalau belum punya uangnya ya udah sabar gitu. Nabung dulu gitu. Kalau udah punya uangnya baru beli gitu. Kalau nggak punya uangnya jangan menggampangkan hutang. Kalaupun terpaksa kita berhutang, kita harus sudah punya bayangan dari mana kita akan membayar hutang itu gitu. Dan kita sudah punya bayangan berapa lama jangka waktu yang kita butuhkan untuk mengembalikan hutang itu. Jadi begitu saya kenal dengan syariat riba, saya bersyukur saya dilahirkan di keluarga yang walaupun sederhana tapi memang sangat berhati-hati dalam perkara hutang gitu. Nah, supporting system itu sangat penting ketika kita ingin terbebas dari riba. Sekarang kita paham tentang riba. Misalnya, suami kita belum paham tentang riba atau orang tua kita belum paham tentang riba. Cenah ngontrak wae mending artos teh cenah dijadiin uang muka buat ngeredit rumah. Nah, kan banyak ya kasus-kasus yang begitu. Nah, maka di sini sangat penting sekali kita punya supporting system. Nah, pertanyaannya apakah sistem yang mendukung itu ada begitu saja tanpa kita upayakan? Nonsen. Nggak ada gitu ya. Pasti semuanya juga harus kita upayakan. Ketika saya paham tentang syariat riba, saya tidak diam. Ya saya sampaikan
orang tua saya tentang perkara riba ini. Begitu saya berproses menuju pernikahan, ya saya juga bahas tentang riba ini. Karena ngeri, karena kan udah nikah ya pastilah kita akan berhubungan dengan uang, gitu ya. Nanti kita pengen punya rumah, gitu ya. Punya rumahnya gimana caranya, gitu. Nah itu sudah dibahas. Itu kan sudah jadi visi hidup kita, gitu. Jadi terikat dengan hukum syara, bukan hanya dalam masalah riba, itu harus menjadi keseharian kita, kehati-hatian kita. Nah, maka ketika saya dulu berproses dengan suami saya, ya saya pun bertanya begitu, gitu ya. Saya sosialisasikan juga. Begitu juga dengan mertua, gitu ya. Nah, sekarang sama ipar-ipar juga saya sering membahas tentang riba ini. Karena ngeri, riba itu ngeri. Gitu ya. Nah, jadi siapkan supporting system yang akan menjadi pendukung kita. Jangan sampai kita pengen hijrah tapi orang terdekat kita itu justru menentang hijrahnya kita. Gitu, berat. Nah, tapi ya itu ujian ya, ujian buat kita. Nah, ujian untuk hijrah ya. Oke. Nah, yang berikutnya, apalagi yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan, nah ini mungkin pretelannya ya. Kalau tadi bekal utamanya tadi. Nah, pretelannya apa? Ketika kita ingin mewujudkan rumah impian tanpa riba. Ini sebenarnya pengalaman saya aja. Ya tadi ketika ada orang yang bertanya, "Teteh amalannya apa?" Gitu ya. Sebelum saya cerita ke sini, mungkin sebelum saya bahas tentang ini, saya cerita sedikit. Rumah pertama kami itu di Jakarta, bukan di Jakarta ya, sebenarnya secara administratif masuknya Bekasi, kota Bekasi. Tapi ke Bekasi itu lebih jauh ketimbang ke Jakarta Timur, karena Jakarta Timur itu hanya terhalang 1 kilo, enggak sih 1 kilo juga kayaknya gitu ya. Setelah itu ada apa? Ada sungai. Nah, di balik sungai itu udah Jakarta Timur. Jadi kita lebih dekat ke Jakarta Timur. Dan tetangga-tetangga itu udah Betawian semua gitu ya. Jadi kita ngerasainnya di Jakarta bukan di Bekasi gitu. Nah, itu rumah yang memang kita wujudkan juga tanpa riba. Dulu diawali suami saya beli tanahnya gitu ya, kemudian dibangun lantai 1. Setelah nikah kita naik ke lantai 2 karena kan kamarnya baru cuma ada 1 gitu ya. Kita naikin ke lantai 2. Nah, ini mungkin fotonya ya. Nah, ini foto yang ini rumah pertama kami. Gitu ya di Jalan Melati Raya. Sekarang udah dijual rumahnya. Itu udah jadi milik orang, milik tetangga kami. Nah, kemudian eh, ini rumah kedua dan rumah sekarang yang saya tempati. Gitu, ini di Cihanjuang. Rumah pertama kami luasnya 100 meter persegi. Nah, rumah yang di Cihanjuang, rumah kami itu 130 meter persegi. Secara logika, berat sebenarnya. Saya sama suami punya rumah di sini. Kenapa? Lahannya aja 1 meter itu udah hampir 5 juta per meternya. Kali 130, lumayan kan? Lumayan buat lahannya aja. Sementara rumah kami yang di sana itu hanya 100 meter persegi. Udah gitu rumah yang di sana tuh belum SHM karena itu tuh tanah yang geblokan itu loh, yang tanah yang tanah yang luas, kemudian pas orangnya yang punyanya nggak punya uang, jual gitu ya, jual. Nah akhirnya kan belum di split gitu ya, si sertifikatnya. Jadi kalau pas kita mau ngurus SHM ya harus nunggu si sertifikat itu di split dulu, baru kita bisa ngurus SHM. Karena belum punya SHM akhirnya jatuh harganya. Nah, ketika ingin beli rumah di sini, ingin bikin rumah di sini, sebenarnya berat karena ya tadi 5 hampir 5 juta ya kali 130 lumayan gitu ya, berapa untuk lahannya aja, untuk kavelingnya aja, belum untuk bangunnya. Sampai kita sempat mikir kayaknya kita harus nyari di daerah yang agak atas gitu ya, yang di agak Cianjuang Rahayu itu, Cianjuang atas tuh itu masih ada yang murah gitu ya, per tumbak. Per tumbak itu ada yang masih 17 juta gitu. Kalau di sini ini per meter ya. Per meter 5 juta gitu ya, lumayan juga gitu ya, harganya agak lumayan jauh. Nah, tapi eh, ketika saya kan ngontrak dulu di sini selama 2 tahun saya ngontrak dulu. Enggak 2 tahun sih, kurang karena keburu pindah ke rumah ya, ke rumah sendiri. Nah, pas ngontrak di sini, saya merasa lingkungannya nyaman, gitu ya, lingkungan nyaman. Untuk pertumbuhan anak saya bagus, tetangga-tetangga juga dekat. Makanya kita bermimpi
Mudah-mudahan sih kita punya rumah di sini. Gitu. Walaupun secara logika berat, gitu ya berat. Karena kan kalau saya jual rumah yang di sana itu hanya cukup untuk beli lahannya doang dengan harga segitu. Belum bangunnya, nanti dari mana bangunnya? Tapi ketika kita berazam, kita berkomitmen, nggak mau terlibat riba, disitulah Allah akan memberikan kemudahan. Dan salah satunya adalah supporting system itu. Doa-doa orang tua, gitu ya, doa-doa orang tua kami. Salah satunya, gitu ya, yang mempermudah. Akhirnya ketika saya menjual rumah yang pertama ini, yang di Pondok Melati, salah satu doa kami itu semoga yang membeli rumah itu adalah orang-orang yang akan semakin menghidupkan rumah kami dengan cahaya Allah. Nah, yang beli itu penyayang anak yatim. Kemudian doa yang kedua adalah mudah-mudahan yang belinya itu orang yang kita kenal. Sehingga kalau kami kangen, kami bisa berkunjung, bisa bersilaturahmi ke sana. Dan benar Allah kabulkan gitu ya, orang yang menyayangi anak yatim dan kita kenal karena tetangga sendiri seberang rumah yang belinya. Gitu. Nah, akhirnya waktu itu karena rumah kami yang di Jakarta udah ada yang meminang walaupun belum pasti, iseng-iseng saya tanya ke pemilik lahan yang sekarang jadi rumah kami. Kemudian beliau itu menyampaikan begini, ketika saya tanya berapa harganya, beliau itu bilang harganya sekian gitu ya. Dan itu lebih murah dari harga lahan di situ 5 tahun yang lalu. Sebenarnya agak kaget beliau ketika menyampaikan itu. Tapi beliau sudah berjanji, apapun yang keluar dari mulut beliau ke customer itu nggak akan diralat. Jadi walaupun beliau menyampaikan ke saya dengan harga yang jauh lebih murah dari 5 tahun yang lalu, harga tanah di situ, beliau nggak ralat. Dan beliau berkonsultasi dengan keluarganya. Keluarganya bilang kayak gini, ya udah Kang, jual aja. Kalau memang itu rezekinya si ibunya, itu pasti akan jadi miliknya. Walaupun kita ralat, pasti akan jadi miliknya, katanya. Udah biarin aja, dengan harga sekian yang sudah disampaikan ke saya. Akhirnya beliau bilang kayak gini, si anaknya bilang gini ke saya, ya Bu, kita kasih batas waktu, promonya khusus untuk ibu, kita kasih batas waktu hanya 2 minggu. Waktu itu tuh hanya 2 minggu. Waduh, 2 minggu. Setiap hari berlalu gitu ya, saya nunggu-nunggu yang di Jakarta. Aduh, belum ada hilal gitu ya, kapan transaksi rumah yang di Jakarta. Udah deg-degan gitu ya. Nah, ternyata Allah berkehendak 3 hari sebelum promo habis, tetangga kami yang di Jakarta itu deal beli rumah kami. Gitu. Akhirnya malam-malam jam 10 malam saya menghubungi yang punya kafling yang di sini, yang di Cihanjuang ini. Saya menghubungi beliau, nanya-nanya kalau saya jadi beli nanti ada pengukuran lagi nggak, kata saya gitu. Iya, kata beliau gitu. Terus langsung saya ditodong. Jadi Bu Endang jadi mau beli nggak kaflingnya? Terus saya bilang, iya Pak, saya mau beli. Ya udah, kapan ketemuan? Besok katanya gitu kan. Saya aja besok langsung ketemu dan beliau minta DP langsung. Saya lagi nggak punya uang pada saat itu. Akhirnya saya memberanikan diri ke orang yang mau beli rumah kami yang di Pondok itu. Saya bilang saya butuh untuk DP. Bapaknya bilang, Bu Endang butuh berapa? Langsung saya transfer sekarang. Itulah kemudahan yang kalau Allah sudah berkehendak itu akan memberikan kemudahan. Akhirnya hari Senin itu kita ketemuan dengan pemilik kafling yang di sini, yang di Cihanjuang. Terus bapaknya bilang kayak gini, Bu Endang, kayaknya memang kafling itu tuh udah rezekinya Bu Endang dari awal. Kemarin itu sebelum malamnya Bu Endang menghubungi saya tuh sudah hampir jadi deal transaksi kafling yang saya beli itu. Dan ke mereka itu harganya 4,7 juta per meter. Sementara ke saya itu jauh. Selisihnya itu lebih dari 1,5 juta dengan harga yang ditawarkan ke beliau yang mau beli kafling itu. Tapi qadarullah nggak jadi itu. Si Minggu pagi itu nggak jadi transaksinya. Malamnya saya menghubungi. Gitu ya, itulah kalau Allah sudah berkehendak. Akhirnya jadilah. Gitu ya, dan prosesnya sangat singkat. 3,5 bulan alhamdulillah jadi rumahnya. Gitu, dan kita nggak terlalu banyak nambahnya. Gitu ya, sampai akhirnya rumahnya jadi. Nah, secara logika itu berat. Itu berat punya rumah di sini, apalagi dengan kafling yang lumayan luas. Nah, tapi ya itulah ketika Allah berkehendak, rezeki ya,
Allah sangat mudah gitu ya memberikan rezeki kepada kita. Gitu. Makanya yang pertama yang harus benar-benar kita tumbuhkan adalah keyakinan. Nah, jadi ketika saya dapat kafling ini banyak yang tanya, apa amalannya? Nah, saya bingung kalau ditanya amalan karena sejujurnya saya tidak apa namanya itu tidak punya amalan secara khusus. Ketika saya punya hajat, saya tidak punya amalan secara khusus yang biasa dilakukan. Tapi kami memang punya kebiasaan, gitu ya. Makanya saya bilang kalaupun ini gitu ya amalan yang menghantarkan kepada pertolongan Allah, ya itu yang memang biasa kami lakukan gitu, bukan secara khusus karena kita pengen rumah, gitu ya, karena kita pengen apa enggak, gitu. Tapi kami selalu berusaha ini keseharian kami. Apa aja amalan itu? Yang pertama adalah bertaubat. Saya, suami, dan anak-anak kita sering banget menangis bersama, gitu ya. Salah satu kebiasaan kami menangis bersama. Kenapa? Saya bukan dari keluarga yang tahu ilmu agama. Kita benar-benar nyari dari nol. Kemudian saya juga bukan orang yang terbebas dari dosa. Banyak sekali dosa. Walaupun saya sudah banyak mengkaji, tapi sisa-sisa zaman jahiliyah saya tuh masih banyak gitu. Makanya ini yang selalu kita tumbuhkan bersama-sama di rumah. Bertobat berjamaah gitu ya, terutama ya keluarga inti kami gitu ya. Kita sering bertobat bareng-bareng, sering nangis bareng-bareng. Kemudian yang berikutnya adalah kita selalu berusaha untuk menjauhi maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu akan pertama menambah dosa, yang kedua itu akan menghalangi doa-doa kita. Doa kita itu akan terhijab dengan apa? Maksiat-maksiatnya kita. Maka jauhi maksiat. Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak takorub. Perbanyak amalan-amalan yang bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah. Ingat, keberkahan itu datangnya dari Allah. Nggak bisa kita maksa Allah. Ya Allah berikan saya keberkahan. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mendekatkan diri terus kepada Allah. Salah satu doa yang selalu saya panjatkan adalah, ya Allah, dekatkanlah hamba dengan Engkau. Dan semoga Engkau senantiasa dekat dengan hamba. Janganlah Engkau jauh-jauh dari hamba. Dan janganlah Engkau jauhkan hamba dari Engkau. Karena tanpa Engkau nggak ada apa-apanya. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Nggak punya kekuatan apapun. Itu doa yang selalu saya panjatkan. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perbaiki adab dan akhlak kita, terutama terhadap orang-orang terdekat. Kadang-kadang kita bisa senyum manis, hahaha, gitu ya, ramah ke siapa? Ke orang-orang di luar sana. Tapi kadang-kadang kita ke keluarga kita sendiri, kita kurang beradab, kita kurang berakhlak. Gitu ya, terutama ke siapa? Anak-anak kita. Oh, kita lagi kesel, siapa yang jadi korban? Anak-anak kita. Nah, maka perbaiki hubungan itu. Gitu ya, walaupun umumnya begitu. Ibu-ibu tuh kalau kesel ya siapa pelampiasannya? Anak-anaknya. Gitu ya. Mau kesel ke siapapun anak-anaknya, ada orang anaknya yang dekat kan yang jadi tempat pelampiasan. Tapi berusahalah untuk menjaga itu. Dan kalaupun itu keceplosan, buru-buru minta maaf dan perbaiki. Gitu ya, perbaiki terus, bertobat lagi dan perbaiki kelakuan kita. Nah, yang berikutnya adalah afirmasi positif. Jadi sering-seringlah bangun visi misi bersama. Termasuk salah satunya adalah visi kita punya rumah. Kita mau punya rumah kayak gimana sih? Gitu ya, rumah yang tentunya nggak hanya nyaman di dunia kan, tapi rumah yang bisa berlanjut sampai ke akhirat. Rumah yang penuh keberkahan berarti kan, karena akan menambah kebaikan terus bagi para penghuninya. Dan kebaikan itulah yang akan menjadi bekal kita untuk menyiapkan rumah-rumah kita di akhirat. Nah, afirmasi positif ini harus kita terus gitu ya, terus dawamkan di keluarga. Kalau saya suka, Bunda tuh dulu ya, waktu kecil, itu Bunda tuh punya cita-cita. Cita-citanya apa? Bunda pengen punya rumah yang ada jendelanya, yang setiap pagi itu bisa dibuka. Jadi begitu pagi-pagi, Bunda buka-bukain jendela, terus ada udara masuk. Jadi dari kecil tuh saya punya cita-cita itu sederhana saya tuh. Cita-citanya nggak pengen punya rumah yang luas, punya rumah yang kayak gimana, enggak. Tapi saya tuh cita-citanya pengen punya rumah yang ada jendelanya. Yang jendelanya itu kalau yang bisa dibuka-buka gitu ya. Jadi setiap pagi itu saya buka jendela. Nah, sore-sore saya tutup lagi jendelanya. Nah, ternyata Allah kabulkan.
Rumah saya yang di Jakarta itu jendelanya 16, gitu ya, dan semuanya bisa dibuka. Dan rumah kami yang di Jakarta itu nggak pakai AC. Kalau kata teman-teman yang sudah berkunjung ke rumah, katanya rumahnya nyaman, walaupun nggak ada AC-nya tapi nyaman, nggak pengap, nggak gerah. Ya gerah sih wajar ya kan ini Jakarta gitu ya, tapi kami masih bisa tahan tanpa AC. Paling kipas angin lah gitu ya kalau malam-malam karena kan jendela semua ditutup. Tapi kita punya void gitu ya, punya lubang angin ventilasi gitu ya yang kita nggak tutup pakai genteng nggak gitu ya, dan itu sangat membantu gitu ya. Void di Jakarta tuh sangat membantu. Walaupun dengan adanya void itu akhirnya banyak nyamuk masuk gitu ya. Nah, kemudian ketika di sini punya rumah yang di Cihanjuang, Allah kabulkan lagi. Saya punya banyak jendela. Di sini berapa ya? 12 mungkin jendelanya gitu ya. Padahal satu lantai gitu ya, 12. Di sana 2 lantai, 16 jendelanya. Nah, jadi saya suka cerita ke anak-anak. Anak-anak juga kayaknya berimajinasi. Pokoknya saya pengen punya rumah yang gini, 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 gini. Ya udah, yuk kita sama-sama memohon sama Allah. Semoga apa yang kita cita-citakan tuh terwujud. Saya bilang, Bunda, itu cita-citanya dulu ketika kecil. Allah kabulkan kapan? Setelah saya menikah. Saya menikah usia 27 tahun. Berarti doa saya itu dikabulkan 27 tahun kemudian gitu. Nah, di situ kita ajarkan ke anak-anak kita bahwasanya ketika kita menginginkan sesuatu jangan diam. Usahakan, pantaskan diri kita untuk mendapatkan pertolongan Allah itu. Sehingga kita sama-sama akhirnya sama-sama saling mendoakan, sama-sama berusaha untuk mewujudkan. Jadi selalu punya afirmasi positif. Nah, termasuk ketika kami mau bangun rumah, mau beli kafling ini. Saya tuh nggak tahu tertarik banget dengan kafling yang sekarang. Kenapa? Karena kan di hook. Saya tuh seneng banget dengan rumah yang ada di sudut. Jadi bisa 2 muka kan, bisa 2 muka, terus bisa 2 pintu, gitu ya, 2 pintu keluar. Nah, setiap pagi kan kami suka olahraga bareng gitu ya. Kita suka berhenti dulu di kafling itu. Ayo kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan ini jadi milik kita. Jadi kita suka berhenti dulu, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kafling ini jadi milik kita. Terus anak-anak berimajinasi, Bunda, rumahnya mau kayak Ipin Upin. Terus kata adiknya, Ibah mau rumahnya yang kayak di foto yang Bunda kasih, yang kayak rumah-rumah Jepang, terus di bawahnya tuh ada kolam-kolam ikannya gitu ya, asik banget gitu ya rumahnya tuh. Nah, ya udah kita berimajinasi masing-masing pengen rumah yang kayak gimana, dan kita benar-benar ajukan proposal itu sama Allah gitu ya, itu afirmasi positif. Nah, kemudian berdoa dan minta didoakan, nggak cuma berdoa ya, tapi kita minta didoakan. Kenapa? Meminta doa itu hukumnya sunnah. Pertama, yang namanya sunnah kalau kita lakukan kita dapat pahala gitu ya. Dengan meminta doa kepada orang lain kita punya banyak pahala kan, dari pahala sunnah. Kemudian yang kedua, dengan kita meminta banyak doa kepada orang lain, kemungkinan doa kita terkabulkan itu sangat besar. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Hari itu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah. Dengan banyak-banyaknya kita berdoa dan meminta doa, gitu ya, peluang untuk dikabulkannya besar. Apalagi kalau meminta doanya sama siapa coba? Ibu hamil. Nah, ibu hamil kan punya jaminan doanya terkabul. Musafir, gitu ya. Terus apa namanya tuh, ibu, gitu ya kan, ibu itu doanya makbul ya, selama tidak bermaksiat, karena kan maksiat itu bisa menghalangi doanya. Nah, kemudian berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Salah satunya lagi saum nih, gitu ya, menjelang buka itu kan doanya mustajab tuh, gitu ya. Jadi banyak berdoa tuh menjelang buka. Kemudian kapan lagi antara azan dan iqomah itu saat-saatnya doa kita terkabul. Ketika kita sujud, kemudian ketika hujan, gitu. Ketika kita bepergian, ketika kita bersilaturahmi, gitu. Itu kan saat-saatnya doa kita makbul. Makanya banyak-banyak berdoa dan minta didoakan. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini pindah ke sini ya. Istiqomah mencari ilmu. Gitu. Kenapa? Karena tadi kan bekal terbesar kita adalah sakofah dan kerangka berpikir. Kita nggak akan punya sakofah yang utuh, kerangka berpikir yang utuh kalau kita nggak punya ilmu. Makanya istiqomahkan kita mencari ilmu. Dari sekarang kita menyengaja sediakan waktu khusus untuk mencari ilmu agama di setiap minggunya kita. Minimal berapa? Minimal 2 jam lah kita sediakan. Lebih dari 2 jam itu lebih bagus. Dan berusaha setiap terus gitu ya, kita istiqomah.
amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah itu amalan apa? Amalan yang kecil, sedikit, tapi dia istiqomah. Ketimbang kita nyari ilmu gitu ya seharian gitu. Tapi sebulan kemudian baru nyari lagi. Atau setahun kemudian gitu ya kita baru nyari lagi. Nah, tidak begitu. Tapi kita usahakan. Kalaupun misalnya kita belum bisa berguru seminggu 2 jam gitu ya, kita minimalnya gitu ya, sediakan waktu yang khusus misalnya setiap hari 15 menit untuk membaca buku-buku tentang Sakofah Islam. Gitu. 15 menit aja. Dan bukan cuma baca, kita coba bikin resumenya. Kita akan kaget kalau kita istiqomah seperti itu. Kita akan kaget kenapa? Karena ternyata kita sudah membaca banyak buku dalam hidup kita. Gitu ya. Jadi sediakan waktu yang khusus untuk apa? Untuk mencari ilmu. Nah, yang berikutnya adalah tambah skill baru. Dengan bertambahnya skill, life skill kita, maka peluang untuk mendapatkan jalan nafkah itu semakin terbuka lebar. Kalau kita hanya menggantungkan terhadap satu skill, kalau itu mentok, kita nggak punya pilihan lain. Tapi dengan berbagai macam skill yang kita miliki, peluang untuk dapat pertolongan Allah itu besar. Gitu ya. Yang berikutnya adalah jangan berhitung ketika sedekah. Nah, saya termasuk yang tidak setuju. Kalau kita mau dapat rezeki sekian, kita harus sedekah sekian. Saya nggak setuju. Kenapa? Ya, kita nggak akan dapat itu, gitu. Kata Allah kan kalau kita beramal hanya karena alasan dunia, ya itu aja yang akan kita dapat. Di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Maka kalau bersedekah ya sedekah aja, nggak usah dihitung-hitung. Aduh, saya tadi habis sedekah 1 juta, berarti saya bakal dapat uang kalau 10 kali lipat dari 1 juta. Oh, berarti saya akan dapat 10 juta, misalnya. Gitu. Jangan begitu. Ketika sedekah ya sedekah aja. Itu nggak usah diingat-ingat, nggak usah berharap, wah nanti saya bakal dapat rezeki sekian. Nggak usah. Gitu ya. Jangan pernah berhitung ketika kita bersedekah. Kemudian yang berikutnya adalah bantulah kesulitan orang lain. Kenapa? Karena janji Allah, kalau kita membantu kesulitan salah seorang sahabat kita, orang Muslim, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Ketika kita memudahkan urusan orang, Allah akan mempermudah urusan kita. Kalaupun nggak dapat kemudahan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan itu di akhirat. Di hari di mana tidak ada pertolongan lain selain pertolongan Allah. Yaitu kapan? Hari kiamat. Maka sering-seringlah bantu kesulitan orang lain, walaupun hanya dengan menyediakan waktu untuk mendengarkan atau membantu mencarikan solusi misalnya. Saya kan sering, kadang-kadang suka ada yang curhat gini. Saya sendiri nggak bisa bantu. Misalnya ada orang yang terlilit hutang riba, saya pengen bantu, tapi dah kumaha dah saya gitu boga duit gitu ya. Saya juga nggak punya uang. Saya juga masih punya utang misalnya. Tapi saya bisa mencarikan siapa relasi. Gitu ya, relasi yang kemungkinan akan menjadi jalan pertolongan Allah bagi beliau. Nah, walaupun kita hanya mencarikan relasi, itu tuh tetap bernilai di hadapan Allah. Jadi jangan sepelekan kebaikan. Bantulah kesulitan orang lain. Menyingkirkan duri saja dari tengah jalan itu pahalanya besar. Menanam pohon saja itu pahalanya besar. Apalagi menjadi jalan pertolongan Allah untuk membantu orang hijrah dan menyempurnakan hijrahnya. Gitu ya. Wah, itu pasti pahalanya besar. Maka sering-seringlah bantu kesulitan orang lain. Yang berikutnya adalah pahami betul tentang filosofi lebah. Apa filosofi lebah? Ketika hinggap, tidak pernah ada dahan yang patah. Artinya apa? Dimanapun kita berada, nggak ada orang yang tersakiti oleh kita. Kalaupun ada, ya pastilah, gitu ya. Namanya manusia pasti ada kekurangan. Tapi setidaknya kita langsung minta maaf. Jadi jangan berlarut-larut kalau kita bikin orang sakit hati. Buru-buru minta maaf. Kemudian filosofi lebah itu apa? Dimanapun dia berada selalu bermanfaat. Yang keluar apa? Madu. Ya pernah, lebah itu ngeluarin racun. Artinya apa? Selamat orang-orang itu dari kejahatan kita. Selamat orang-orang itu dari kezoliman yang kita lakukan. Gitu. Bahkan Imam Ibnul Mubarak menyebutkan gitu ya, salah satu ciri akhlak yang baik. Itu kan ada 3 ya, ada 3 ciri. Salah satunya yang pertama adalah wajahnya
seri-seri. Jadi jangan sampai orang tuh melihat wajah kita yang masam, muram, terus jamedut kalau kata orang Sunda, apa jamedut bahasa Indonesianya? Cemberut gitu ya, cemberut gitu ya. Jadi kan orang teh males lihat wajahnya aja udah males. Nah, jadi salah satu ciri tandanya yang pertama, akhlak yang baik adalah talaqatul wujuh. Jadi wajahnya tuh berseri-seri. Yang kedua apa? Orang itu selamat dari kezoliman kita. Yang berikutnya apa? Kita senantiasa proaktif. Gitu ya, dalam kebaikan. Nah, itu salah satunya filosofi lebah. Nah, yang terakhir, teruslah bergerak dan berjuang. Kenapa? Kalau kita berhenti bergerak, Allah misalnya sudah menurunkan pertolongan, tapi orangnya cicing wae tidak menjemput pertolongan itu yang nggak akan pernah ketemu, nggak akan pernah sampai. Kita berdoa sama Allah, tapi kitanya diam aja, ya gimana? Kita ketemu dengan apa yang Allah berikan bagi kita. Makanya teruslah bergerak dan berjuang, jangan putus asa. Yang namanya hijrah, yang namanya azam untuk berbuat baik, untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, itu nggak akan dibiarkan oleh Allah. Kenapa? Allah pasti akan menguji kita. Bener hente, gitu ya. Bener nggak kita tuh mau hijrah? Bener nggak hijrahnya tuh dari hati? Bukan sampai di mulut doang, bukan sampai di tenggorokan doang, tapi benar-benar sampai di hatinya. Dia sungguh-sungguh. Ketika kita ingin lepas dari riba, Allah nggak akan membiarkan kita dengan mulus dulu. Pasti akan diuji. Godaan-godaan riba itu berseliweran. Dan Allah akan menguji kita sampai titik terendah kita. Sampai kita tuh udah nggak tahu lagi gitu ya harus kayak gimana. Nah, yakinlah ketika kita sedang diuji seperti itu, saya selalu yakinnya apa? Filosofi tali. Kalau tali kita tarik nih, tarik gitu ya. Ketika dia masih punya cadangan untuk meregang, maka dia akan masih bisa ngikutin. Tapi begitu sudah nggak bisa meregang lagi, yakinlah tali itu pasti akan putus. Atau filosofi fajar tengah malam ya. Kalau malam sudah semakin pekat banget. Tandanya sebentar lagi fajar akan menyingsing. Kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian yang kita tuh udah aduh ya Allah udah nggak tahu lagi lah harus kayak gimana, maka yakinlah pertolongan Allah tuh sudah dekat. Tapi kebanyakan dari kita justru berhenti di titik itu, di titik terpuruk itu, berhenti bergerak. Kenapa? Kenapa sih nggak dikabul-kabulin? Nah, gitu. Orang-orang udah pada putus asa. Nah, kalau udah begitu, ya nggak akan pernah ketemu sama solusi. Karena solusinya itu tinggal selangkah lagi. Makanya, teruslah bergerak, teruslah berjuang. Karena kita nggak pernah tahu pertolongan Allah itu di langkah yang keberapa sampainya. Pertolongan Allah itu di titik yang mana. Gitu ya, akan kita perolehnya. Makanya, teruslah berikhtiar. Ya, demikian mungkin ya. Aduh, udah malam banget ya. Oh, udah 21.42 ternyata melebihi batas waktu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mewujudkan rumah impian tanpa riba. Nah, kalau kita bicara teknisnya banyak gitu ya. Nggak akan cukup saya sampaikan di sini gitu ya. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Nah, salah satu supporting system itu adalah dukungan orang-orang sekitar. Makanya biasanya suka ada komunitas hijrah gitu ya, komunitas bebas riba gitu ya, atau kembali ke titik nol gitu ya. Saya sering baca tulisan-tulisannya Bapak Sabtuari ya, orang Jogja. Itu bagus-bagus gitu ya, benar-benar yang hijrah dari titik nol kembali ke titik nol, benar-benar hijrah kemudian bangkit lagi. Itu banyak komunitas-komunitas yang begitu. Dan biasanya di komunitas-komunitas itu tuh karena pernah mengalami hal-hal yang sama itu biasanya apa ya solusi-solusinya itu ya nyata gitu ya karena mereka kan sudah melalui tahapan itu makanya itu yang saya bilang teruslah mencari ilmu teruslah bergerak teruslah cari supporting system kita karena untuk hijrah itu berat jadi bukan menahan rindu aja yang berat ya kata Dilan kan rindu itu berat biar saya aja nah kalau kita riba itu berat jangan sama kita jangan gitu ya jangan pernah bersentuhan dengan riba. Oke, itu dulu mungkin untuk materinya, barangkali ada yang mau didiskusikan, Mangga.
Enggak, barangkali ada yang mau didiskusikan? Boleh via chat atau boleh langsung dari mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum, izin bertanya Bu Endang. Oh iya, Umi, silakan Mi. Maaf ya, nggak menyalakan kamera Nggak apa-apa, Umi. sambil sesuatu. Nggak apa-apa. Begini, apakah misalnya itu tadi dalam rangka mewujudkan rumah idaman ya yang tanpa riba ya? Terus terang sih memang kebetulan saya juga mendapatkan rumah itu berliku-liku sekali gitu ya. Walaupun memang bentuknya itu bukan pinjaman tapi allowance dari perusahaan gitu ya, yang kita dipotong memang tanpa bunga gitu ya, sekian persen dari gaji kita dipotong, dan alhamdulillah bertahap gitu. Nah, tapi pernah ini yang rumah terakhir yang saya tempatin ini juga saya lewat bank syariah gitu. Apakah kadang-kadang juga ya memang saya merasakan walaupun memang di bulan ke-20 sudah saya lunasi sih alhamdulillah gitu ya. Tapi apakah memang kadang-kadang tuh masih rada-rada mengganjal ya gitu. Karena sepertinya tuh ketika kita menyicil ke bank syariah juga ya cuman beda di akad ya kalau menurut saya sih ya gitu. Apakah sama nggak sih gitu? Ada perasaan mengganjal saja bahwa itu juga sama nggak sih riba dengan misalnya kita ke bank konvensional ketika kita mewakilkan meminjam sesuatu ke bank syariah dengan ke bank konvensional, apakah itu juga termasuk riba gitu? Karena mereka kan juga kayak bank syariah itu kan sudah punya kayak dewan syariah banknya itu sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya kayaknya mau nabung ya itu ya kayak di luar logika ya, seperti misalnya kita mempunyai mau mendapatkan sesuatu harus menabung dulu nih gitu, kayaknya nggak akan nyampe gitu loh Bu Endang gitu. Jadi memang saya merasakan ke bank syariah itu gitu, walaupun setelahnya memang sudah saya lunasi sih alhamdulillah gitu, ada aja sih rezeki maya gitu. Itu Bu. Ya, bagus sekali pertanyaannya Mi. Apakah ketika kita meminjam ke bank syariah juga kita bebas dari riba? Jawaban saya tergantung ya, tergantung dari kasusnya. Karena gini, kadang-kadang sesuatu yang berbau syariah itu berbeda pendapat ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut itu bukan riba, ada yang menyebut itu riba. Nah, kalau saya pribadi begini, kalau yang saya pahami ya, ketika kalau prakteknya begini, berarti ini masuk riba nih. Kita meminjam uang ke bank syariah. Nah, kemudian kan istilahnya kalau di bank syariah itu kalau kita nyimpen, kalau yang akadnya akad biasa ya, yang ada bunganya, bukan bunga, bagi hasil ya, yang ada bagi hasil itu istilahnya bagi hasil. Tapi yang saya pahami, bagi hasil itu yang namanya usaha bareng, akad mudorobah ya, akad mudorobah istilahnya tuh. Kalau saya pakainya akad wadiah. Jadi wadiah itu kita cuma nitip doang gitu, kita nitip doang nggak dapat apa-apa, nggak dipotong biaya administrasi juga, jadi kayak kita nyimpen di brankas. Kalau saya pakai akad yang wadiah, yang untuk simpannya ya. Nah, biasanya dari bagi hasil itu, nah kalau bagi hasil itu faktanya nih, kalau yang saya pahami yang syar'i, kita meminjamkan modal. Misalnya begini, Umi kan usahanya banyak nih. Misalnya butuh modal buat usaha, pinjam ke bank syariah. Nah, di situ kan nanti bank ini akan mencarikan modal tadi dari mana? Dari uang nasabah yang lainnya. Nah, kalau yang namanya bagi hasil yang saya pahami, akad mudoroah yang syar'i itu, jadi bank itu posisinya sebagai perantara saja. Misalnya, saya nyimpen di bank 100 juta misalnya. Umi butuh modal usaha 100 juta. Pinjemlah ke bank tadi, ke bank syariah. Nah,
kalau bank syariah ini sebagai perantara, nanti bank akan mempertemukan Umi dengan saya, karena kan yang punya uang saya. Yang punya uang saya. Jadi dipertemukan tuh sama pihak bank. Bu Endang, ini ada yang mau pinjem uang 100 juta. Karena bank itu kan uang yang ada di bank itu kan bukan milik mereka. Itu kan milik nasabah. Jadi nggak punya hak bank itu meminjamkan kepada siapapun tanpa dimintakan izin kepada yang punya uangnya, gitu. Nah, kalau misalnya bank merasa itu adalah uang mereka, kemudian dipinjamkan kepada nasabah, itu kan sebenarnya sudah menyalahi akad. Jadi harusnya bank itu menjadi perantara saja, menjadi perantara, misalnya dipertemukan saya dengan Umi, misalkan, terus ngobrol kita tuh, oh Umi tuh punya apa namanya tuh punya usaha gini gini gini. Nah nanti ditanyakan ke saya yang punya modal ini, sistemnya saya mau meminjamkan uang ataukah saya mau investasi. Mudorobah itu kan dua orang yang berakad, yang satu punya modal, yang satu dia kerja. Dia yang ngagolangkeun lah kalau kata orang Sunda. Nah, kalau misalnya saya pilih skema yang ya udahlah saya mah minjemin aja. Kalau saya minjemin aja, Umi pinjam 100 juta, ya baliknya harus 100 juta. Nah, kalaupun misalnya bank sebagai perantara ini, sebagai wakil ini yang mempertemukan Umi dengan yang punya uang ini jasa kan, jasa dia butuh administrasi, ya mangga, tapi itu mah di luar dari kan pinjam meminjam ini. Jadi Umi tetap mengembalikan uang itu 100 juta karena kan pinjamnya 100 juta. Nah, kalau misalnya saya memilih skema yang kedua, yaitu akad mudorobah tadi, gitu ya, akad usaha bareng-bareng. Nah, saya sebagai yang punya modal, pertama yang harus kita siapkan adalah kita menganggap uang itu udah nggak ada. Jadi kalau di kitab itu ada istilah yang bagus sekali, pengarang kitab itu menyebutnya, istilahnya tuh yang punya modal itu harus pertama ridho ya, ridho ketika apa ya, ngagolangkeun gitu ya, ngagolangkeun teh apa ya, memutar si modalnya. Jadi dia benar-benar harus mengosongkan walau gitu ya, kita benar-benar mengosongkan si uang itu. Jadi nggak berharap uang itu kembali. Kenapa? Karena yang namanya usaha itu bisa untung, bisa rugi. Nah, apa bagi hasil yang benar adalah kalau misalnya si uang ini kan sudah saya golangkeun nih jadi modal. Jadi saya nggak mengharapkan uang itu balik lagi ke saya 100 juta. Tapi saya hanya akan dapat tergantung dari usaha yang diputar oleh Umi. Kalau misalnya Umi untung nih, gitu ya, Umi untung, berarti saya kebagian kan untungnya. Kalau Umi rugi, ya saya juga harus kebagian ruginya. Ruginya apa? Uang saya nggak kembali. Kalau Umi ruginya apa? Rugi tenaga. Karena kan tenaga udah keluar. Jadi untung ditanggung bareng-bareng, rugi juga ditanggung bareng-bareng. Kalau hanya begitu, nggak masalah. Tapi kalau di luar itu, nah ini yang bermasalah. Yang saya pahami ya, yang saya pahami begitu. Jadi walaupun namanya syariat, jadi kita benar-benar harus mendetili tuh, gitu ya, benar-benar harus mendetili. Kalau saya karena selalu pengen lebih hati-hati, jadi sebelum kita berakad itu kita kudu tatanya gitu. Jadi wah detil gitu ya nanyanya. Nah, sebelum kita bertanya kan harus tahu dulu yang benarnya tuh kayak gimana. Jadi kan kita bisa membandingkan, oh ini boleh, oh ini nggak boleh. Nah, pernah juga saya waktu saya beli laptop yang sebelumnya, gitu ya, pas saya mau ke Belanda waktu itu, saya beli laptop pakai akad apa ya istilahnya teh, tapi itu mah dari Baitul Mal wa Tamwil namanya, gitu ya. Jadi si BMT ini dia punya uang nih, dia beliin dulu laptopnya, kemudian si laptop ini dijual ke saya. Jadi kan laptopnya udah jadi miliknya beliau. Udah jadi miliknya beliau, kemudian dijual lagi ke saya. Beliau udah ngambil untung sekian, dijual ke saya bayar kredit. Nah, saya bayar kredit. Nah, itu boleh kalau yang begitu. Nah, ini jadi tergantung faktanya karena di dalam apa namanya tuh di dalam perbankan itu sekarang banyak cabang-cabangnya gitu. Nah, gimana kan sudah ada dewan syariahnya.
ya tadi ini kan ranah yang banyak perbedaan pendapat. Kalau yang saya pahami begitu, gitu ya. Jadi kita harus kalau saya pribadi saya ingin lebih berhati-hati gitu. Jadi yang saya pahami yang boleh pinjam meminjam tuh yang begitu, itu boleh gitu. Tapi minjemnya itu jadi jelas kita teh nginjem nate kasaha gitu, karena kan uang itu bukan punya bank gitu, kecuali kalau uang itu punya bank atau misalnya akad KPR nih. Nah, akad KPR itu misalnya pengembang punya bikin rumah gitu ya, kemudian dijual ke kita. Nah, kita diarahkan pinjam ke KPR tadi. Nah, ketika bank minjemin ke kita untuk membayar uang bayarin dulu rumah itu ke developer, ini juga harus hati-hati walaupun skemanya skema syariah. Pertama, kalau si rumah itu sudah dibeli oleh bank dan itu uangnya bank ya, bukan uang nasabah. Uangnya bank, dibeli tuh si rumah dari developer, itu kan udah jadi haknya bank. Gitu ya, karena udah sah, itu udah jadi miliknya bank. Dijual lagi ke kita dalam bentuk kredit, kita bayar kredit. Nah, kalau begitu itu boleh. Karena kan sama kan faktanya sama dengan tadi yang saya beli laptop. Tapi kalau misalnya bank itu tuh nggak beli ke si developer ini, jadi dia hanya minjemin uang aja ke kita, gitu ya. Kan pinjam meminjam harus kayak tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau misalnya mau ngejual kredit, gitu ya, harus ngejual kredit, ya berarti harus jadi milik dulu si rumah itu, milik bank dulu dan uangnya uang bank bukan uang nasabah. Gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah terkait dengan jaminan. Kadang-kadang di akad KPR jaminannya apa coba? Jaminan ketika kita nggak bisa bayar apa yang dijaminkan? SHM. SHM rumah kan? Rumah siapa? Rumah yang mau kita beli. Ini batil juga ketika kita menjaminkan barang yang sebetulnya belum menjadi milik kita. Benar itu, kalau kita mau menjaminkan sesuatu, contohnya begini, saya pinjam uang nih ke Umi, misalnya Umi punya uang 100 juta, saya butuh 100 juta untuk beli apa misalnya. Nah, saya kan harus menjaminkan sesuatu nih, takutnya di tengah jalan saya nggak bisa bayar, nggak bisa nyicil, berarti saya harus menjaminkan sesuatu. Saya nggak boleh menjaminkan surat, misalnya saya beli mobil lah, taruh, gitu ya, kan ada BPKB-nya. Saya nggak boleh menjaminkan BPKB mobil yang dibiayai dari uang pinjaman itu, karena kan si mobil itu belum menjadi hak saya. Jadi saya harus menjaminkan sesuatu di luar itu. Misalnya saya punya sertifikat tanah, maka yang saya jaminkan adalah sertifikat tanah saya. Karena kan kalau tanah itu sudah jadi milik saya jaminkan sertifikat itu. Jadi kalau nanti saya nggak bisa bayar, maka si tanah ini, si jaminan ini diuangkan, dijual tanahnya. Kemudian hasil penjualannya dibayarin. Jadi si jaminan itu pertama harus benar-benar milik kita. Yang kedua, nilainya harus melebihi dari pinjaman yang kita pinjam. Jadi kalau kita pinjam 100 juta, jaminan itu kalau diuangkan harus lebih dari 100 juta. Gitu. Jadi kalau saya pinjam 100 juta, saya harus menjaminkan sesuatu yang kalau dijual itu lebih dari 100 juta atau minimal harganya sama 100 juta. Gitu. Jadi kalau saya nggak bisa bayar nih utang ke Umi, gitu ya, untuk cicilan mobil saya, maka si jaminan tadi itu dijual. Kalau misalnya ternyata utangnya tinggal 60 juta lagi tuh dari 100, sementara kalau si tanah itu saya jual misalnya harganya 150 juta, maka 60 juta itu dikasihin ke Umi untuk ngelunasi utang saya. Sisa penjualan yang lainnya buat siapa? Ya buat saya. Itu kan hak saya. Gitu. Nah, itu fakta yang benar. Beda di kita kayak leasing gitu ya, kayak gitu kan kita udah nyicil gitu ya, jaminannya apa? Motor yang dijaminkan kan, motor yang dileasingkan, nggak boleh itu gitu ya, karena motor itu belum menjadi hak kita. Apalagi kalau misalnya dijabel semuanya tanpa ada kompensasi apapun ke
si orang yang sudah nyicil. Nah, ini batil gitu. Nah, akad-akad seperti ini banyak. Jadi dalam Islam akad itu sangat penting, gitu ya. Akad itu yang menentukan sesuatu itu halal atau haram statusnya. Contohnya gini, laki-laki dengan perempuan bareng-bareng, belum akad, haram kan? Tapi kalau laki-laki dan perempuan bareng-bareng sudah akad, halal, gitu. Jadi akad apapun gitu ya, bukan hanya akad nikah gitu ya. Kalau itu kan akad nikah. Nah, akad apapun itu akan menentukan halal haramnya sesuatu. Jadi statusnya boleh atau enggak itu tergantung dari akadnya. Maka kalau dalam Islam akad itu benar-benar sangat diperhatikan. Gitu ya. Sangat dipreteli. Aduh kok ribet. Ya emang begitu, itulah hukum syara, gitu ya. Itulah tantangannya. Makanya kenapa tadi pahalanya 50 kali lipat dari pahalanya sahabat. Kalau dulu permasalahan itu belum sekompleks sekarang, tapi kalau sekarang udah makin kompleks. Gitu. Makanya wajar Allah memberikan pahala 50 kali lipat dari pahalanya sahabat. Gitu. Begitu Umi yang saya pahami ya, pinjam meminjam yang saya pahami syar'i itu yang begitu. Gitu ya. Nah, kenapa kok masih banyak kecampur gitu ya, kecampur ini syar'i namanya tapi kok masih kecampur? Ya karena gini. Kadang-kadang gitu ya, kita itu sudah bersemangat nih, bersemangat untuk hijrah. Dan bukan cuma kita, banyak kalangan gitu ya bersemangat untuk hijrah, termasuk para pembesar-pembesar kita gitu ya. Salah satunya misalnya kayak ekonomi syariah dan lain-lain. Nah, hanya saja kadang-kadang ketika kita ingin menerapkan ekonomi syariah itu nggak bisa setengah-setengah. Kalau misalnya kita bikin chart gitu ya, chartnya seperti ini, contohnya ya. Whiteboard coba kita bikin whiteboard. Nah, kalau misalnya kita kasih contoh ya, misalnya di sini ini sistem ya, ini sistem Islam, ini sistem kapitalis yang sekarang ya, sistem kapitalis, kapitalis betul. Nah, ini bisnis ya, bisnis Islam. Ini bisnis non-Islam, maksudnya tidak berdasarkan syariat Islam ya. Bisnis non-syariat Islam. Non-syariah. Nah, ketika kita bicara, contoh ini bisnis ya, kita analogikan dengan ekonomi itu kayak gini. Nah, kalau kita bikin chart seperti ini, kalau kita mau bisnis Islam, berada di dalam sistem Islam, ini sangat ideal. Ini yang paling ideal. Kalau kita bisnis non-syariah Islam, di sistem Islam, ini tidak ideal. Nggak matching. Kenapa? Di sistem Islam, itu kan punya aturan yang lengkap. Terus kita bisnisnya tidak berdasarkan skema syariah. Gitu ya. Ya nggak akan ideal, nggak akan matching. Beda asas. Gitu. Atau misalnya yang ini, bisnisnya kita pakai skema syariah, tapi di sistem kapitalis. Di mana di bisnis Islam kan kita benar-benar sangat memperhatikan akad, sangat memperhatikan halal dan haram. Tapi sistemnya sistem kapitalis. Kalau di kapitalis kan halal haram belum tentu dipakai. Karena kalau di sistem kapitalis lihatnya mana yang paling menguntungkan. Kalau dengan yang halal itu paling menguntungkan, maka akan diambil yang halal itu. Tapi kalau yang halal itu tidak menguntungkan, maka nggak akan diambil. Nah, maka kita walaupun bisnisnya Islami, kita prakteknya praktek Islami, tapi di sistem yang bukan Islam, ini berat. Kenapa? Karena beda asas kan. Ya ibarat kayak kita ngontrak. Si yang ngontrak itu pengen begini, tapi yang punya kontrakan, ya dan dia yang punya hak. Nah kita ibaratnya kayak gitu. Gitu ya. Di sistemnya bukan sistem Islam, maka ini tidak akan ideal. Jadi kadang-kadang gitu ya, yang terkait dengan bank-bank syariah gitu ya, banyak yang kita tuh spiritnya sudah spirit Islam gitu ya, banyak juga yang sudah ingin terikat 100% dengan syariat Islam, tapi kita bukan hidup di sistem Islam, maka pasti akan ada kompromi-kompromi gitu, karena hulunya beda gitu ya, prosesnya beda. Nah ini yang akan membuat sesuatu itu tidak ideal. Kemudian bisnis non syariah gitu ya, di sistem kapitalis ya ini ideal
Kenapa? Ya, ideal versi mereka gitu ya, karena sama-sama tidak memperhatikan halal haram gitu ya, sama-sama dengan sejalan dengan memang sistem kapitalis itu sendiri gitu. Makanya kalau bicara banyak juga kita tuh kayak Dewan Syariahnya banyak, ininya banyak. Nah, bisa jadi karena memang mendapatkan penggalian tentang hukum itu satu ulama dengan ulama yang lain itu kan berbeda gitu ya. Kalau itu ranah ijtihad gitu ya, itu suatu hal yang wajar perbedaan itu. Nah, atau bisa jadi ya ini gitu ya, kondisinya begini gitu ya, kita sudah pengen skemanya skema syariah tapi berada di sistem yang bukan syariah gitu ya, pasti akan ada kompromi-kompromi gitu ya, bisa jadi begitu. Nah, tinggal nanti dilihat sebenarnya mana sih yang menjadi penyebab utamanya gitu ya, apakah memang pemahaman kita yang harus kita perdalam, yang harus lebih hati-hati lagi gitu ya, ataukah memang ini kasus yang kedua, sudah syariah sih tapi diterapkan di sistem yang bukan syariah gitu ya, sehingga akan ada kompromi-kompromi. Nah, kompromi-kompromi inilah yang sedikit-sedikit itu akan melenceng gitu ya. Lama-lama ya akan berbeda gitu karena akarnya memang beda. Begitu Umi yang saya pahami ya. Ya, terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Terus satu lagi yang tadi Ya, masalah boleh. mempermudah ya, mempermudah kesulitan orang lain. Saya tuh sering dianggap dianggap bisa jadi tempat inilah ya gitu. Kadang-kadang orang punya kesulitan, tapi terus saya menolong ya, terutama ya apalagi saya misalnya punya usaha, mungkin ya mereka melihatnya seperti itu. Yang namanya usaha dagang kan, yang namanya uang cash itu muter ya. Jadi kayaknya selalu gitu kita pingin setelah ini pingin pencapaian yang lebih besar gitu, tapi memang saya berusaha sih tidak meminjam kecuali ke suami ya gitu ya. Banknya bank suami aja gitu. Nah itu, nah pasti saya tuh suka meminjamkan mereka itu dalam bentuk misalnya saya punya tabungan emas ya, logam mulia terutama kan, kalau emas tuh perhiasan kan berbeda kadar tuh kan, jadi saya takutnya riba ya. Nah saya suka meminjamkan misalnya ya udah teh saya pinjamin ini ya 10 gram logam mulia, tapi kembalikan lagi terserahlah, silakan mau dicicil. Nah ketika mereka mencicilnya kan mungkin setiap 1 bulan mereka mampu mencicil 1 gram misalnya ya, 1 gram yang dengan kadar yang sama kan logam mulia itu. Tapi kadang-kadang mereka itu tidak mengerti kalau melihat itunya kan kadarnya itu sama ya gitu. Tapi mungkin ketika mereka membeli dan memberikan kepada saya, mungkin karena di luaran itu jadi komoditi, si harga logam mulia 1 gram dengan 10 gram itu kan berbeda gitu. Gitu. Jadi mereka tuh menganggap saya melakukan cenah yang syariah, tapi kok jadi lebih mahal sih? Nah gitu. Jadi seperti yang dirugikan akhirnya saya tuh kadang misalnya ketika saya meminjamkan itu saya jual tuh emasnya itu misalnya 10 gram taruhlah 9 juta ya. Akhirnya karena mereka beranggapan seperti itu, jadi ya soklah kembalikan lah 9 juta kata saya tuh. Di 10 bulan yang akan datang saya tidak bisa lagi membeli 10 gram gitu. Jadi, seperti itu gitu. Tapi ya sudahlah, susah ngejelasin ke orang yang nggak mengerti mah gitu ya. Saya niatnya membantu ya sudah dapat itu. Tapi selalu seperti itu loh Bu Endang gitu. Jadi ketika saya mempermudah urusan orang lain gitu ya, apa ya itu ujian saya gitu. Jadi di luaran sana tuh aduh banyak banget ya mereka tuh yang memudahkan tidak menepati janji itu banyak gitu. Jadi saya tuh nah apakah memang saya harus mengikhlaskan hal-hal seperti itu ya, atau kan katanya nanti kalau kita kan banyak tuh istilah Kowe tunggu di akhirat, kata saya, nanti di akhirat atau hisab kita makin lama gitu ya. Tapi kalau saya biarkan juga itu udah saya aja memberikan usaha pembelajaran. Terus saya juga usaha, untungnya berapa sih sebenarnya mereka tuh menganggap tuh sepertinya usaha tuh tanpa dengan begitu mudahnya gitu ya. Gitu. Tapi mereka menyepelekan gitu. Untuk apa sih kamu, misalnya saya ditagih teh, atau udah belum ada, untuk apa sih kamu uang gitu, misalnya seperti itu, jadi kalak-kagalakan mereka gitu. Nah itu Bu Endang gitu. Jadi apakah yang tadi itu ya saya jadi kalau misalnya itu jadi diikhlaskan sajalah atau gimana ya gitu. Ya, ini pertanyaannya bagus banget.
Kalau sekarang gitu ya kadang-kadang yang minjem yang lebih galak daripada yang dipinjemi. Dan itu tuh kayaknya kasus-kasus yang banyak banget gitu ya terjadi. Nah, gimana sikap kita ketika kita meminjamkan? Pertama dari sisi emasnya dulu ya. Sebenarnya ini hal yang teknis. Kita boleh meminjamkan standarnya emas. Jadi kita mau minjeminnya dalam bentuk emas 10 gram. Berarti nanti harus kembali lagi 10 gram. Atau kita minjemin dalam bentuk uang. Jadi si emasnya kita uangkan 9 juta misalnya, ya kembali 9 juta. Kalaupun kita nggak bisa beliin lagi jadi emas 10 gram, ya nggak masalah. Karena di awal kita ngasihnya dalam bentuk uangnya, bukan emasnya. Nah, gimana kalau ternyata misalnya kita sepakat nih dalam bentuk emas lagi dibalikinnya. Tapi emas gelondongan gitu ya, 10 gram langsung beli dengan emas segram-segram, itu kan ya pasti akan berbeda gitu ya, karena ya tadi di kita itu kan di dalam Islam emas itu memang ada dua ya, emas sebagai mata uang dan emas sebagai barang komoditas gitu ya. Nah ini statusnya akan berbeda nih, emas sebagai apa namanya itu mata uang dengan emas sebagai komoditas. Nah tapi sama-sama mau emas sebagai mata uang dengan emas sebagai komoditas ya sama-sama emas itu tetap barang ribawi. Nah, syaratnya kan dua tadi, harus setara dan harus cash. Nah, kalau misalnya mau dicicil nih bayarnya, sebenarnya ini teknis. Nanti Umi bisa mensiasati. Sok kumpulin dulu uangnya, gitu ya. Kalau memang nggak mau jadi lebih mahal, kumpulin dulu uangnya, tapi tetap dicicil gitu ya. Jadi bukan nyicil bayar emasnya. Jadi uangnya dulu dikumpulin, ditabung. Dia punya berapa, tabungin dulu, disimpan dulu sama kita. Nah, begitu uangnya sudah terkumpul, dibelikan ke emas gelondongan tadi yang sama seperti yang kita kasih 10 gram misalnya. Jadi dia juga nggak akan ngerasa kok Umi jadi lebih mahal gitu ya, karena kan tadi kita belinya segram-segram, dia bayarnya segram-segram. Jadi biar lebih fair seperti itu gitu ya. Jadi biarin sok dia ngumpulin dulu uangnya. Jadi jangan dulu dibeliin ke emas segram, beliin emas segram gitu ya. Tapi digelondongin gitu, digelondongin tapi uangnya tetap dikumpulin. Nah, nanti kalau misalnya kira-kira sudah dapat tuh seharga 10 gram gelondongan diuangkan, diemaskan si uang tadi. Nah, kalau ternyata lebih tuh dari uang yang ditabung, ya udah lebihnya kasihin lagi ke mereka. Yang kitanya kan tetap dapat emas 10 gram. Kalau ternyata uang yang ditabung itu pasti kurang dari 10 gram, ya berarti dia harus nambah kan? Harus nambah sampai dia jadi 10 gram lagi. Gitu. Dan memang transaksi untuk dengan emas itu lebih lebih stabil. Jadi kayak gini, dulu orang tua saya pernah meminjamkan uang 150.000. Tapi zaman saya SD, gitu ya, zaman saya SD uang 150.000. Kalau beli bala-bala, gitu, kalau beli bakwan 150.000 teh dapat banyak. Tapi kalau misalnya dibayarnya udah bertahun-tahun tuh nggak bayar-bayar si yang pinjem uang 150.000 itu. Nah, kalau mau bayar sekarang uangnya dalam bentuk 150.000 kan jatuh banget. 150.000 sekarang dapat bala-bala berapa gitu kan. Kalau zaman dulu saya SD bala-bala itu satunya 25 perak. Jadi 150.000 itu bisa dapat banyak banget gitu ya. Nah, sekarang bala-bala aja udah 2.000 gitu ya. Ada yang 2.003, ada yang 1.000-an satu. Gitu. Nah, tinggal dikalikan kalau kita hitung harga bala-bala aja udah pasti beda gitu, bukan 150.000 lagi. Nah, memang yang paling aman kita minjemin emas. Gitu ya, baliknya juga dalam bentuk emas. Cuma tinggal masalah teknis pengembalian aja. Gitu ya. Kalau kita memang lebih aman bayar gelondongan, ya sudah kayak tadi dia ngumpulin uang di kita, gitu ya. Tapi bukan nyicil emasnya, tapi nabung dulu. Nabung dulu buat nanti dibeliin ke emas itu. Kalau kata saya itu lebih aman ya. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang ada orang yang meremehkan, bukan ada lagi ya, banyak sekarang mah. Orang-orang yang meremehkan tentang utang. Kenapa? Karena tadi kerangka berpikir itu belum terbentuk.
utang sekecil apapun itu akan ditagih di akhirat, gitu. Dan tagihan di akhirat itu jangan main-main, gitu ya, jangan main-main. Kalau orang tahu kehidupan akhirat itu kayak gimana, itu pasti ingin menyelesaikan semua permasalahan hidup itu di dunia, gitu ya. Saya dengan suami itu paling takut kalau ada orang yang sudah bilang, ya sudah, nanti ditagih di akhirat, oh takut. Atau ya sudah, serahkan saja sama Allah, oh takut. Kenapa? Karena kalau Allah yang sudah bermain, oh berat. Hisab Allah tuh berat. Gitu ya. Satu hari di akhirat, itu 500 tahun di dunia. Terus kalau kita bicara azab ya untuk mengganti hutang kita kan dengan mengambil pahala kita kan. Setiap kita berutang, kan kalau misalnya kita utang 1 dinar atau 1 dirham itu ada di hadisnya, gitu ya. Nanti dibayar di akhirat itu Allah akan mengambil amal-amal kita. Nah, kalau amal-amal kita diambil, nanti kalau pas ditimbang habislah amal kita. Beratnya dosa kita. Kalau dosa kita berat, berarti kan konsekuensinya neraka. Kalau kita bilang, ya udahlah nanti aja di akhirat, berarti kita tantang Allah. Ya Allah, saya siap nih dimaksud dengan nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya harus kita ingatkan ke orang-orang yang berhutang. Jadi sebenarnya kita nagih itu bukan untuk kepentingan kita. Karena kalau kita bicara kepentingan kita, kalaupun dia nggak bayar nih, gitu ya, dia sudah berakad, dia nggak bayar, kita nggak mengikhlaskan, misalnya maksudnya nggak memutihkan, gitu ya, nggak memutihkan utangnya. Allah pasti akan mengganti, karena itu kan hak kita. Allah pasti akan mengganti dari cara mana? Cara lain, bukan lewat dia, gitu ya. Dan Allah tuh menggantinya itu lebih dari apa yang kita kasih ke mereka. Terus mereka nih yang ngutang ke kita, ketika dia nggak meniatkan untuk bayar atau tidak menyegerakan bayar utang, karena itu kan bukan hak mereka, itu bukan harta mereka, itu harta orang lain. Ketika kita menahan harta orang lain di dalam diri kita, atau kita memakan harta orang lain yang sebenarnya bukan hak kita, maka Allah akan mengambil hak itu. Dengan cara apa? Dengan caranya Allah. Kadang-kadang kita punya utang 100.000. Sebenarnya kita bisa tuh balikin duit 100.000, tapi kita tahan, ada dia mah orang kaya lah, duit 100.000 mah tak aya nanaonan, misalnya kayak gitu orang yang minjem ke Umi, ada Umi mah beunghar lah, teu dibalikin oke, nggak ada artinya 10 gram buat Umi mah, karena Umi mah bergram-gram misalnya, jadi kayaknya nggak masalah lah. Nah, kadang-kadang kita melihatnya orang yang kita pinjemi. Padahal kalau dalam Islam ketika kita berakad bukan sama dia sebenarnya. Kan kita tuh sama Allah. Nah, ketika kita berniat begitu, kembalilah ada Umi mah benghar gitu ya, Umi mah kaya nggak dibalikin juga, nggak artinya uang segitu mah buat dia. Betul bagi uminya, tapi bagi Allah kan itu bukan harga dia, akan mengambil. Dan hati-hati kalau Allah mengambil gitu ya sesuatu yang bukan haknya kita tapi kita makan, Allah akan ambil lebih dari itu. Gitu. Makanya cirikan we gitu kalau kata orang Sunda mah ya, lihatin we gitu. Orang-orang yang biasa berhutang tapi dia tidak meniatkan bayar hutang, itu biasanya ayak we gitu. Entah musibah apa, atau dia ketipu lah, atau apa gitu. Kenapa? Ya karena Allah mau mengambil hak itu, dan itu mah bukan haknya dia. Gitu. Sebenarnya ngeri ya kalau kita bicara kayak gitu. Kalau dia tahu konsekuensinya tuh ngeri. Karena kalau Allah langsung yang turun tangan, ngeri kalau saya. Kenapa? Karena ya tadi kekuatan Allah itu tidak terbatas. Kalau ditegur manusia, ditagih manusia, kita masih bisa hahaha gitu ya. Kita masih bisa pupuntenan lah kalau kata orang Sunda, aduh punten Umi saya belum ada kalau ditagih gitu ya. Makanya nanti gitu ya. Ini juga adab ya. Kita bicara adab hutang pinjam meminjam. Baik bagi yang meminjamkan maupun yang meminjamnya. Di awal sebelum kita berakad, kita sampaikan dulu. Jadi ceramahan heula akadna nu ngutang teh siga kumaha, akadnya adabnya yang meminjamkan utang kayak gimana, adabnya yang meminjam utangnya juga kayak gimana. Kita sampaikan dulu gitu ya.
sebetulnya Islam itu sangat memudahkan. Ketika kita tidak bisa bayar sesuai akad, Islam membolehkan kita untuk reakad. Jadi bikin akad baru. Berarti kan bikin akad baru harus ketemu lagi. Jangan sampai hari nginjem namanya datang-datang gitu ya. Giliran ditagih nyumput-nyumput gitu. Gitu ya, di WA oke nggak dibales gitu ya, di telepon nggak diangkat gitu. Nah, itu udah nggak beradab. Itu udah nggak berniat, itu nggak berniat bagus itu. Gitu ya, nggak punya adab orang-orang kayak gitu. Nah, jadi sampaikan dulu. Jadi mencegah ya, salah satu bentuk pencegahan. Dan yang keduanya adalah salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkarnya kita. Karena ketika kita tidak menagih, kita pun salah. Gitu. Salah kita pun. Kenapa? Karena adabnya orang yang meminjamkan, ya harus mengingatkan. Ini udah mendekati batas waktu. Saya hanya mengingatkan. Ingatkan lagi tentang ayat-ayat Allah. Makanya coba lihat deh di film-film kayak Umar bin Khattab, film-film khalifah-khalifah zaman dulu, ketika mau bermuamalah, ketika mau membahas masalah apapun, pasti diawali dengan bertakwalah kepada Allah. Gitu. Jadi selalu diawali begitu, bertakwalah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah, berpegang teguhlah kepada agama Allah. Selalu diawali itu. Kenapa? Kita mengingatkan, sesungguhnya ketika kita berakad itu bukan dengan orang, kita sedang berakad dengan Allah. Kenapa? Kan janji Allah sendiri di dalam Al-Quran. Ketika ada dua orang mukmin bertransaksi, Allah kan saksinya. Gitu. Ketika berselisih nih, si dua orang ini berselisih tidak mau menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka Allah angkat tangan di situ. Gitu ya, Allah angkat tangan. Artinya apa? Allah sudah membiarkan mereka untuk mengurus gitu ya. Allah udah nggak mau lagi gitu. Nah, artinya apa? Nanti bagian di akhirat kita ditagih. Nah, itu ngeri sebetulnya kalau kita tahu tentang itu. Nah, ini juga salah satu bagian adab kita sebagai orang yang meminjamkan harus mengingatkan tentang itu. Aduh, tapi kadang-kadang kita suka nggak enak. Bagian amar ma'ruf nahi munkar itu memang tidak perlu kita sendiri yang menyampaikan kalau kitanya nggak enak, gitu ya. Hire-lah orang lain, gitu ya, entah ustadz atau siapa, untuk mengingatkan, gitu ya, untuk mengingatkan tentang perkara-perkara ini. Karena kalau kita tidak mengingatkan, kita pun dosa karena kita membiarkan sahabat kita, saudara kita nanti ketemu langsung kan sama Allah, diambil nanti di akhirat. Masalah nanti mau mengikhlaskan atau enggak, gitu ya, itu tergantung kita, gitu ya. Kalau saya pribadi kadang-kadang suka ngelihat dulu orang yang berhutang ke saya itu dia sungguh-sungguh nggak untuk mengembalikan, gitu ya. Makanya kalau dia memang ada itikat baik untuk mengembalikan, tapi memang beliau belum bisa mengembalikan, nah itu kadang menjadi pertimbangan tersendiri. Ya sudah, kita putihkan saja. Kalaupun dia tidak bisa mengembalikan, Allah nanti yang akan menggantinya, gitu ya. Atau kalau misalnya orangnya bandel, kalau saya tagih, gitu ya, saya tagih, saya datengin, gitu ya. Kenapa? Ini sebagai bentuk pembelajaran, gitu. Karena apa? Nanti di akhirat kalau Allah yang nagih berat, gitu, nggak akan sanggup kita bayar. Karena di akhirat kan udah nggak ada dinar dirham lagi, nggak bisa bayar, nggak ada rupiah lagi nanti nggak bisa bayar. Nah, diambilnya apa? Amal ibadah kita yang nanti Allah akan ambil. Gitu, makanya saya datengin, sekaligus saya amar ma'ruf nahi munkar di situ, saya sampaikan, gitu ya, gimana ini tentang hutang. Atau saya juga suka ngobrol sama orang tua saya. Nah, yang kasus tadi yang saya bilang ada yang berhutang 150.000 zaman dulu, gitu ya. Saya suka ingatkan bapak saya, tagih, gitu. Kalau memang mau nagih. Kalaupun kita mau memutihkan nih, nah kadang-kadang di kita gini, oh, ya udahlah kita putihkan aja, gitu, si utang itu kita putihkan aja. Tapi kitanya nggak ngomong ke orang yang kita putihkan. Dalam hati, kita bilang, ya Allah udah saya putihkan hutangnya. Nggak bisa. Yang namanya muamalah dengan manusia, ya harus ketemu sama manusianya. Ketika pun kita mau memutihkan, mengikhlaskan, berarti kan kita nggak akan nagih lagi, kita nggak akan berurusan lagi nanti di akhirat, nggak akan nagih-nagih ke dia. Lagi, gitu ya, berhadapan lagi dengan orang yang meminjam. Saya berniat untuk memutihkan, dan harus ada saksi ya. Kan kalau dalam Islam, ketika berakad hutang pinjam meminjam itu harus ada saksi.
baik dari pihak kita maupun dari pihak mereka, dan harus dicatat. Nah, ini yang sering kita luput ya. Dan merasa ke teman atau merasa ke saudara, para dicatat gitunya si utang-utang itu aya saksi deh gitu. Nah, padahal kalau dalam Islam itu tertib pencatatan karena tadi akad itu sangat berat konsekuensinya kalau dalam Islam. Nah, jadi karena dalam pinjam meminjam itu harus ada saksi. Nah, begitu kita memutihkan utang itu juga harus ada saksi baik dari pihak kita maupun dari pihak dia. Dan dicatat lagi bahwasanya dua orang ini sudah saling memutihkan utang gitu ya. Atau misalnya nggak sampai nggak sampai sedetil itu gitu ya, tapi yang pasti harus ada saksi. Harus tahu orang itu gitu ya bahwasanya utangnya udah diputihkan. Kenapa harus ada saksi? Karena utang itu kan turun. Jadi kalau kita meninggal, utang itu turun kan ke ahli waris kita. Gitu ya. Dan si utang juga turun. Jadi kalau misalnya saya meminjamkan utang nih 100 juta, meminjamkan uang 100 juta, terus saya meninggal misalnya. Berarti kan orang itu masih harus mengembalikan. Ada ahli waris saya kan. Nah, ketika saya meninggal, utang itu kan yang dikembalikan oleh orangnya, itu kan jadi hak ahli waris saya. Nah, kalau misalnya ternyata saya sudah memutihkan, ternyata ahli waris saya nagih tuh ke orang itu, berarti kan dosa. Karena kan kita nggak bilang, nggak ada saksi pas kita memutihkan. Gitu. Jadi ada tata caranya. Gitu. Seperti itu Umi yang saya pahami. Ngomong-ngomong ternyata kita sudah 2225. Jazakallah Bu Endang, aduh jadi selalu enakan kalau ngobrol dengan Bu Endang di lain waktu. Jadi iya, nanti kita ngobrol lagi Mi. Memang kalau kita sudah bicara fikih ya, luas sekali. betul. Makanya kenapa tadi saya selalu bilang ya, istiqomah dalam mencari ilmu itu harus. Karena ya tadi luasnya hasanah Islam itu luas banget gitu. Jadi kalau kita tidak meluangkan waktu, itu nggak akan pernah sampai dalam. Bahkan guru-guru saya di Mahad itu selalu bilang kayak gini, kalau kita benar-benar mau menguasai ini satu fan ilmu, kita tuh butuh 4 modal. Modalnya apa? Yang pertama itu umurnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan umurnya 900 tahun. Jadi kita butuh usia yang panjang. Jadi saking luasnya gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kesabarannya Nabi Ayub. Gitu. Karena mencari ilmu itu godaannya banyak. Kalau nggak sabar itu nggak akan sampai kita kepada ilmu yang ingin kita raih. Nah, kemudian yang ketiga apa? Hartanya korun. Kenapa hartanya korun? Karena mencari ilmu itu teh butuh modal, gitu ya. Beli kitab-kitabnya aja lumayan, gitu ya. Kitab-kitab yang bagus itu harganya lumayan. Saya aja kalau di Mahad itu satu semester itu kadang-kadang 1,5 juta gitu ya untuk beli-beli kitab-kitabnya aja, gitu ya. Belum buat tambahan-tambahannya, gitu ya. Kadang-kadang itu teh 1,5 juta tuh udah sama tambahan ya. Kalau kitabnya aja tuh kadang-kadang untuk 4 mata kuliah tuh sekitar 600 lah, 600 700 gitu ya, tergantung kitabnya. Karena kadang-kadang kalau kita mau yang bagus ya kitabnya pasti lebih mahal gitu. Nah, jadi kata ustadz-ustadz itu selalu diingatkan gitu, kata para ulama tuh modalnya tuh 3 kalau kata para ulama. Nah, satu lagi itu tambahan dari ustadz kami. Tambahannya apa? Rumahnya sultan gitu ya. Kenapa? Karena untuk nyimpen kitab itu kan butuh tempat. Kalau rumahnya sempit, nanti rumahnya habis buat nyimpen kitab. Nah, buat nyari ilmu kan butuh tempat yang nyaman. Buat ngajar juga butuh tempat yang nyaman. Makanya kenapa ditambahin rumahnya sultan gitu ya. Jadi itu motivasi yang selalu disampaikan oleh guru-guru kami gitu. Saking luasnya ilmu Islam yang harus kita pelajari. Jadi kalau kita tidak meluangkan waktu, kalau kita tidak menyengaja gitu ya, menyengaja untuk mencari ilmu nggak akan pernah sampai. Nah, kadang-kadang yang membuat kita buntu nih ketika kita bermasalah dalam hidup tadi gitu ya. Jadi tahu satu ilmu tapi tidak tahu ilmu-ilmu yang lain. Jadi akhirnya kita bingung gitu ya untuk menerapkan ilmunya tuh kayak gimana gitu. Seperti itu ya. Nah, karena sudah 2228 sepertinya kita akhiri dulu. Halo, putus ya tadi saya. Nah, jadi sepertinya kita akhiri dulu
pertemuan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini menjadi bekal ya. Bekal yang akan menguatkan kita untuk semakin mendekat kepada Allah, karena ya tadi tidak ada zat yang akan menolong kita selain Allah, gitu ya. Yang akan memudahkan segala urusan kita itu hanya Allah, gitu ya. Maka sudah selayaknya kita menghamba kepada Allah, sudah selayaknya kita semakin mendekat kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila waktunya sudah sangat lebih ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini menjadi bekal yang bisa kita bawa ya untuk semakin memudahkan kita dalam mengarungi kehidupan kita. Kita akhiri pertemuan kita dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ibu-ibu sadayana. Saya tutup ya. Iya, Wak Yaki, Umi. Saya tutup ya Zoom-nya ya. Ya, Assalamualaikum.